Nah, ini yang harus lu tahu nih semua pembisnis. Oke. Jadi menurut orientasi gue, pemikiran gue yang sok tahu ini, gue berpikir ketika lu punya toko satu, berarti itu lu punya masalah satu, Iya. men. Gue ngelihat ini orang-orang ini dengan sok, wah tokonya banyak apa segala macam. Lu udah tahu belum? Fondasi lu udah kuat apa belum? Kita kasih solusi. Ini anak-anak muda yang bisa ngerubah ekonomi Indonesia jadi lebih baik dari sektor fashion nih kayaknya nih. Amin. Bapak-bapak fashion nasional. Gila. Alhamdulillah. Lo tau brand Paper nggak? Ini berkali-kali gue pakai loh. Yang kan gue borong banyak, nggak borong sih, tapi ada beberapa lah ya. Borong lu borong. Enggak lah, ada beberapa gue pakai dan banyak yang nanya bro brand lu bro. Alhamdulillah. Dan ternyata ini kan di Bandung, ya ini gue kasih profiling dikit ya. Ini ada Kiki, ada Haris, gitu ya. Horis sama Haris lah ya, mirip-mirip lah ya. Tapi Kiki sama Haris ini membawa harum. Kalau gue bilang sih adalah ada satu warna atau value yang ditambahkan di sebuah industri fashion atau mungkin kan dulu disebutnya distro gitu ya. Tapi kan kalau yang udah berjalan kan datar sudah begitu gitu ya. Kalau sekarang kan kayaknya diadu sama Amerika, diadu sama New Zealand itu kayaknya berani gitu ya. Nah, Harus dong. dan yang berikutnya adalah gue pengen tuh lu yang bersuara. Karena berapa banyak oknum-oknum yang di luar sana yang modal terkenal tapi bukan kapasitas Anda untuk berbicara mengenai fashion. Wah gila, gue udah keras nih bro. Gue awal keras, nggak bisa, diri nggak bisa diatur nih. Oke. Ki, Chris, gimana? Aman semua ya? Sama. Aman. Gue Alhamdulillah, pertama kali Deketan gitu bro. pertama kali gue bersyukur banget gue bisa ada di acara ini, kasih solusi. Thank you so much sudah invite Sama-sama, gue. bro. Dan gue juga pengen thank you banget buat Resmi yang mana Rismi. Manajer gue, Rismi. Ya, mungkin nanti bisa mukanya ditonjolin di sini biar harus tahu, orang harus tahu. Nah, karena menurut gue dia tuh pertama kali gue kenal memang dia datang untuk belanja, men. Ini nih Rismi. Nah, ini dia nih. Ini orangnya nih. Jadi gue bisa kenal sama lu Der because of him. Nah, gitu. Jadi kayak orang ini tuh selalu bilang sama gue, nanti lu gue kenalin sama bos gue. Nggak, tapi gue bukan masalah itu. Gue kesal lu, lu nggak tahu gue, lu nggak tahu kasih solusi. Betul. Atta Halilintar lu nggak tahu, Bener, semua pada bener. nggak tahu. Ini Bener. orang kelamaan di Selandia Baru. Ya, benar. Untung lu balik ke Indonesia ngidupin ekonomi Amin, mikro di Indonesia. Kelamaan di negara orang jadi WNA lu ntar lu. Benar. Masa lu nggak tahu JKT48? Nggak tahu. Kawat. Ya, itu pertanyaan lu waktu datang ke toko ya. Lu tahu nggak ini apa segala macam. Terus gue yang kayak, wah apaan? Jadi ada temennya dia gitu. Terus kayak Videografer gue. Ya. Videografer gue, suaminya salah satu personel JKT48. Oke. Ya kan? Terus gue yang kayak, tuh kan lu Ki, gue langsung ya gue apa positive vibe lah. Wah keren banget gitu. Tapi pas ditanya, tuh nggak Ki, anjir apa ya? Tapi akhirnya ngasih tahu lah. Orang-orang ngasih tahu lah. Tapi anyway, ya gue thank you banget dari tim kasih solusi bisa ngundang kita ada di sini. Memang dan gue juga thank you banget buat Uder yang bener-bener datang dan minta kita akhirnya bisa ada di sini. Ya kita thank you banget ya Chris ya. Thank you, Bisa Mas ada Bedi. di sini. Ya, Karena, sama-sama lah. ya, emang Ya. gue tuh emang dari dulu tuh sebenarnya kita tuh bikin paper tuh intinya tuh semua orang Indonesia tuh punya hak yang sama gitu, punya hak keren, punya priority yang sama gitu. Jadi kalau lu punya A atau punya B atau punya C, mungkin jalannya berbeda, tapi lu punya hak itu gitu. Nah jadi kalau di paper tuh kita mau merepresent kayak, makanya tagline-nya represent our culture gitu, kayak this is our culture gitu. Kita nggak bisa disetir gitu. Maksudnya kayak nobody steer us gitu. Because I think we have I don't know how to say, like maybe we have a taste that the taste need to dikasih tahu gitu. Jadi kita nggak bisa kayak, bro lu kalau misalnya bikin brand harusnya begini. Itu kan input dari luar, which is itu bagus buat kita. Tapi ketika kita masuk ke dalam dunia ini kayak kayaknya nggak gini deh, gue punya jalan lain gitu. Dan itu jalan lain itu awal kalau orang belum kenal kita selalu pada bilang ya, Putan mohon maaf ya, kayak wah lu goblok sih, lu gila sih, lu gini. Kenapa? Karena lawan arus, karena iya betul, lo karena bangkitin industri fashion. Tapi mesti ada, Indonesia tuh sebenarnya maaf ya, tanpa menguras hormat ya, harus perbanyak orang-orang yang memiliki pemikiran atau mindset kayak begini bro. alhamdulillah bro. Makanya ini gue mau cerita dulu nih. Intinya adalah gue tuh kemarin ke Bandung. Betul. Kita ngapain sih waktu itu ke Bandung? Gila sampai lupa gue jadwal. Oh astagfirullah, iya acara Bank Indonesia. Kita dipanggil lah di event Bank Indonesia Kediri, tapi bikinnya di Bandung. Betul. Karena mereka ada korelasinya apalah gitulah, binaan-binaan UMKM-nya gitulah. Oke. Nah dari acara BI
di Bank Indonesia itu, terus tiba-tiba gue seperti biasa kan, Mi kita kemana nih? Kita kan maksudnya kan bawa mobil sendiri ya, kita mau pulang kapan aja bebas, tapi yang penting gue malam ini harus balik, gue bilang gitu. Ya udahlah, kita kuliner, kita mungkin apalah bisa kita coba lihat gitu ya, brand-brand apa segala macamnya dong. Ya udah buat oleh-oleh lah. Dia bilang, wah lu mesti ke Paper, awalnya gitu. Ya ini sama-sama lah, gue juga masih kosong lah tentang Paper. Gue bilang, yang mana itu ya? Gue pernah tahu nggak ya? Enggak apa ada. Pokoknya lu mesti begini. Pokoknya gayanya tuh, apa lu bilang apa sih lah pokoknya? Ya pokoknya value lah. Pokoknya lu suka lah begini, begana gitu. Luar banget. Tapi dia di Indonesia. Nah, sementara kan setengah baju gue kan juga gue bantu di Kementerian Ekonomi Kreatif. Betul. Gimana caranya gue tuh pengen dongkrak industri fashion naik ke atas, karena bukan ke samping, dibanyakin aja percuma. Ngapain kita bangga angka brand fashion di Indonesia tuh banyak banget gitu, tapi nggak ada yang eskalasi, buat apa? Nah, sementara gue butuh corong yang bisa mengeskalasi ke atas. Logikanya gimana deh? Misalnya ada satu brand, terus ngekornya mungkin Amerika banget, atau mungkin Australia banget, atau mungkin luar banget gitu ya. Nah artinya kan berarti kan dia selangkah lebih maju, kita ngikut dia dong, belajar dong. Nah, ya logikanya gitu kan, apalagi kita sering dibecandain kan sama mereka-mereka. Negara lo nih Der nih 5 tahun lebih mundur dibanding negara gue. Ya, kawan-kawan gue yang ada di Amerika apa segala macam kayak begitu. Nah sehingga, pas nih kalau begitu. Boleh deh Mi, kenalin gue. Tapi ada ownernya nggak? Gitu. Ya dia suka ada ntar di sana kok. Gue jalan tuh. Nah, seperjalanan itu Rizmi juga nge-recall gue tentang ceritanya Angga. Angga Grebe, partnernya Arif Muhammad. Oke. Yang Angga gue ada brand sendal juga sama Angga gitu kan. Kangki juga dia. Gitu-gitu tuh. Lu inget gak deh waktu itu Angga pernah cerita, oh iya, baru gue ke-recall tuh. Yang katanya gaya lu kan pakainya kan kalau di luar itu kan gue nggak bilang mayoritas lah, tapi umumnya kan cara nge-service kliennya beda ya sama di Indonesia. Izin nih, gue ngomong ini nih biar lu tuh ke pantik gitu loh, ke sundut gitu ya. Kayak Indonesia, mau cari apa kak? Silakan lihat aja. Udah hilang, ya kan? Pilih apa kak? Diskon nih kak, udah. Nah sementara Angga pernah cerita tuh kemarin, wah lu mesti kenal nih sama ownernya di Paper di Bandung. Oh iya, kenapa? Iya begitu lu parkir mobil aja udah, gue diginin. Sini, gue kasih tahu lu sesuatu. Nih, jadi begini, diajak ngobrol. Oh, itu mah karyawannya mah kerja kali menggugurkan kewajiban. Kagak, ownernya di situ begitu. Pikir kalau kerja gitu. Betul. Oh, gue penasaran ya sama Rizmi, sama manajer gue. Udah datang set. Nggak lama. Bener, dia datang nih. Set. Bener. Oh iya bener. Ngomong nggak ada ujungnya memang. bener. Tapi isinya value. Gue demen yang begitu daripada kosong kan. Nah yaudah, gue dengerin begini sejarahnya Paper begini. Dan lu tahu nggak? Ini marketnya. Gue lagi ngobrol di dalam tokonya dia. Datang dari Malaysia bro. Iya benar, Malaysia. Ternyata Malaysia, Brunei, Singapura, Belanda, Amerika, Jerman, Finlandia. Kemarin Irish ya? Irish kemarin Irlandia. Irlandia? Ya, Irlandia. Jadi lu lihat traffic keluar masuknya tuh orang-orang bule men. Di Bandung. Gila gue bilang, wah gue pertama kali 35 tahun gue hidup, gue ngelihat traffic dengan yang dari luar negara begitu nih, baru lu nih bro. Makanya gue ngundang lu ke sini, dan lu kan juga diundang-undang kemana-mana. Revenue lu aja begitu baru buka launching berapa? Sehari? 100. Ya, gue nggak apa-apa nih. Ya nggak apa-apa. Paling lu keciduk orang pajak. 100 juta ya. Ya. Dan 3 hari. Di hari keduanya sekitar 80 something lah. Iya kan, padahal baru launching ya. Iya betul, hari pertama dan hari kedua pertama kali itu. Iya, dan gue suka tuh bener-bener visioner gitu loh bro. Nah makanya ini sengaja gue ngundang nih mereka berdua. Ya mewakili Paper lah ya. Ya belajar gimana caranya mereka ini memiliki. Nih Om Dendi izin ya. Gue kan di tempat lo nih. Terus gak lama Mahesa ya, siapa yang datang? Maha, kok Mahesa sih? Maha gitu kan. Datang apa segala macam. Pokoknya intinya adalah gue dapat cerita kisah ternyata Om Dendi It 347. Angkel. Teman kita. Malah pakai brand lu gimana sih? Masa ya? Lah iya. Ya Om. Gila men, itu dedengkot. Distro nasional loh. Gue pernah undang dia juga kesini. Iya maksud gue. Dia salah satu orang yang gue juga waktu zamannya gue sebelum cabut ke New Zealand, gue juga jual sendalnya dia itu untuk tiket bus gue. Jadi dia dulu punya, kalau kalian tahu 347 ngikutin banget,
dia tuh dulu pernah punya sendal yang warna hitam yang jempol gitu. Nah itu waktu itu gue minta adik gue si Meldi itu untuk beliin buat gue. Nah dan akhirnya gue minta dia untuk beliin gue, terus akhirnya gue jual sendal itu. Waktu itu kalau nggak salah harganya 75.000. Dan gue jual kursnya tuh hampir setara 800.000 lah kalau di kurs. Dan itu 800.000 itu waktu itu gue beli untuk Baskart untuk gue kuliah. Gitu. Jadi waktu itu sendalnya, ini kalau misalnya Om Deddy nonton, thank you banget men. Udah. Jadi gue, karena dia packagingnya tuh bagus apa segala macam. Dan waktu 2016 kalau nggak salah gue balik dan baru dikenalin sama Om Deddy tuh sama Meldi. Gue mau denger ceritanya kan sebenarnya kan. Gue berharap tuh excited gitu kayak wah ini sendal karena laku banget gitu. Dan lu percaya nggak, believe it or not, dan Om Denny tuh nyeritain gue kayak, Ki, jadi ini sendal sebenarnya gue buat karena keterbatasan. Gue langsung kayak anjir, ini keterbatasan orang Indonesia yang buat, keren banget gitu. Nah, itu pada waktu itu sih. Terus kayak gue bawa salah satu produk lah apa gitu, terus ya Om Dendi di situ kayak wah gila ini rahasia negara nih, nggak boleh dikasih tau orang-orang nih, kita aja dulu yang tahu. Gue inget banget itu, nggak pernah lupa tuh. Kalau misalnya Om Dendi nonton nih, ya gue pertama kali punya duit jualan tuh, gue jualan sendalnya dia. Wish. Dia ada 6 pieces. Jadi dia pakai carton gitu, pakai box. Sendalnya tuh warna hitam. Ini anak-anak yang 3, 4, 7 yang zaman dulu udah tahu lah pasti lah. Kalau nonton ini pasti tahu lah. Karena itu pada saat itu sendal itu wah gila sih itu. Iya, dan luar biasanya lu diomongin juga dan dipakai juga produk-produknya di business owner yang sebenarnya itu menjadi kompetitor lo men. Betul. Bener-bener gede ya. Kurang etik lah kalau gue bahas di sini ya. Dan gue denger laporan-laporan ketika kan gue posting kan paper kan gue repost gue lagi di toko lo gitu kan. Itu tuh kayak wah gila, gue tahu tuh, wah gila itu gue pakai bener. Lah yang ngomong tapi bener-bener gede clothing line di Indonesia gitu. Ini gimana ceritanya sih? Der, gue sebenarnya seneng ya Der lu cerita gitu nih. Tapi sebenarnya yang jadi negatifnya gue jadi tidur jam 12:30 men. Kenapa? Karena gue ngebales ini tuh DM itu gue balas. Maksudnya? Jadi ketika ada yang DM paper apapun itu sebenarnya kalau nggak admin gue yang balas langsung. Karena gue pengen pendekatan sama customer itu lebih dekat gitu. Gue pengen tahu gitu. Jadi kayak masalah komplain, masalah apa. Sampai kemarin gue diundang di satu acara gitu. Misalnya ada yang datang, misalnya kayak siapa sih yang kemarin band itu? Siapa? Alah, Kunto aja lu nggak tahu lo. Iya, tapi ada kemarin lu. Teddy Aditya. Yang main band. Yang pas kita datang kemarin di Plaza Senayan, terus ada yang main band, lu bilang nih bandnya. Piwi Gaskin. Piwi Gaskin. Doci ya. Lu nggak tahu Icot Sadega. Icot Sadega siapa lagi? Iya nggak, bahasa dibaliknya aja dulu kan. Right. Piwi Gaskin kan Doci Sadega ya namanya ya. Doci. Lu nggak tahu Doci? Gua nggak nonton TV. Jadi udah ngobrol dari kemarin dia ngobrol hampir berapa jam. Terus setelah gue datang, gue bilang Ki ini mah. Dia pakai ngenalin gue lagi, Riz ini Doci. Ini Doci PW Gaskin Ki, gue. Hah? Wah, si Doci sampai bingung. Dia mungkin dia mau bilang, kok gue sombong banget, terkenal banget. Iya, makanya gue kayak kadang-kadang karena gini, ketika gue balik tuh emang gue nggak punya TV, dan gue bukan suatu kebanggaan buat gue, cuman gue nggak nonton TV aja gitu. Di Indonesia gue nggak nonton. Dan dia juga banyak loh belajar ilmu agama gitu kan. Lu ke New Zealand tuh kayaknya belajar ilmu agama apa jadi imam ya? Katanya suara lu kalau imam bagus banget. Enggak, si Acong nih juga. Acong ton kedai mana nih? Enggak lah gue ya. Katanya bagus banget katanya. Amin. Nah masalahnya lu lebih mengamalkan dalil yang sesuai dengan sunnah dibanding gue gitu. Kita ngobrol lah. Kita ngobrol dari awal ya. Nanti mungkin Haris juga bisa ceritain. Jadi gimana sih asal mulanya ini paper? Jadi paper tuh awalnya tuh jadi gue sama Meldi awalnya nih. Jadi gue sama Meldi ketika gue pulang tuh gue tuh sebenarnya mau cabut lagi ke salah satu negara namanya Edmonton di Kanada sebenarnya. Karena istri gue tuh dapat kerjaan lah di salah satu perusahaan bakery di Kanada gitu. Terus sebenarnya ada nge-apply di 5 negara keterima semua, cuman istri gue milihnya di Kanada aja gitu karena ada salah satu keluarga gue lah tinggal di sana gitu. Dan akhirnya gue sebelum cabut gue mikir kayak itu kan belum COVID waktu itu kan, terus gue mikir kayak udah deh gue pengen kayaknya lucu juga nih kalau istri gue baker, guanya kerja jadi barista lah gitu. Nah akhirnya gue coba kerja di salah satu perusahaan ya, lu pasti kenal lah yang warna hijau itu, tau kan lu yang lambangnya warna hijau. Yang kan ada gue bisa ngomongin itu. Enggak apa-apa, Subway apa sih? Bukan, ada Starbucks. Oh, Starbucks. Ngomong aja Starbucks. Iya, akhirnya gue searching di Google gitu. Dan akhirnya keluar salah satu di Cikajang itu brand coffee. Akhirnya gue coba apply gitu.
Akhirnya gue kerja di situ. Percaya nggak percaya, seminggu gue dipecat men di jalan Cikanjang, iya di Ombe gitu. Ya pokoknya long story short, ya tapi itu sebenarnya semua ya biasa lah, orang dipecat pasti ada rasa kesel lah. Tapi itu cuma 3 hari aja lah. Mudah-mudahan yang ini juga nonton nih, yang orang yang mecat gue mudah-mudahan nonton. Karena ya gue dikasih kata-kata kiasan lah sama teman-teman gue, lu kalau dipecat kerja seminggu berarti mental lu bukan mental karyawan bro, lu bos bro. Kayak itu ya sebenarnya motivasi yang menurut gue ini bangke nih orang-orang kayak gitu. Tapi ternyata benar gitu, kayak gue ikutin aja alurnya gitu. Pada waktu itu gue kerja di situ seminggu, gue dipecat, gue kesel. Akhirnya temen gue ajak gue ke Bandung lah, dari situ sambil nunggu kan karena ada COVID kan, jadi gue nggak bisa cabut keluar gitu. Karena harus ada ya protokol kayak suntik apa segala macam. Akhirnya gue coba ke Bandung. Nah di Bandung ini si Meldi ini salah satu member Paper juga. Jadi Paper tuh ada 3, gua, Kari sama Meldi. Kebetulan hari ini dia nggak bisa berhalangan datang. Salam ya. Ya pasti. Dia tuh ngajak gue kerja di salah satu brand di Bandung gitu. Nah ownernya tuh baik banget men. Ownernya si brand ini nih baik banget. Nah cuman waktu itu gue clash karena manajemennya yang kurang bagus lah menurut gue. Jadi kayak mending gue enggak deh. Tapi ownernya tuh baik banget. Akhirnya gue juga sempat kerja di salah satu perusahaan yang brand juga yang dia chip in di situ. Akhirnya setelah itu gue pikir kayak ini sama nih, kayak ya gue heran aja gitu, kayak satu ketika orang menurut gue ya orang juga mungkin di sini nonton ya, lu bisa kasih komentar lah. Menurut gue ketika lu punya salah satu toko ya dan lu punya banyak toko, itu sebenarnya ketika lu punya satu toko itu sebenarnya lu membuat masalah bro. Nah ini yang harus lu tahu nih semua pembisnis. Jadi menurut orientasi gue, pemikiran gue yang sok tahu ini, gue berpikir ketika lu punya toko satu, berarti itu lu punya masalah satu men. Itu. Nah gue ngelihat ini orang-orang ini dengan tokonya banyak apa segala macam. Lu udah tahu belum fondasi lu udah kuat apa belum? Nah jadi gue nggak terlalu terpengaruh ketika orang datang ke gue, bang lu berani di Bandung, bukan di Jakarta dong, di gini. Misalnya customer ngomong gitu ke gue, tapi gue tetap positive thinking gitu, kayak makasih ya gini. Tapi dalam hati gue lu cuma ngomong gitu doang, paling besok juga gue buka di Jakarta lu nggak datang paling. Jadi gue bener-bener kenapa gue ada di situ, terus kenapa gue harus stay di Bandung every day. Terus gue kenapa, karena gue mau pengen ngasih tahu ke orang bahwasannya we are Paper, we are try to mencoba option yang berbeda gitu. Makanya kita punya kayak represent our culture. Terus kayak ada tulisan di situ kill the future. Kill the future tuh maksudnya tuh gini loh. Itu penyemangat buat kill the future bukan kita mau bunuh besok orang, enggak. Itu tuh kill the future tuh kayak gua Karis Meldi tuh karena dulu kita sering dicemooh. Misalnya kayak kita punya kantor di dalam komplek. Terus kita bikin desain apa segala macam yang dicemooh gitu. Itu kata-kata penyemangat. We gonna kill the future tomorrow. We gonna kill the future maybe next apa segala macam. Jadi itu kata-kata penyemangat yang besok gua harus bantai dengan prestasi nih. Gua misalnya kayak misalnya lu misalnya lu ngomong ke gua misalnya kayak lu produk lu kok gini sih, ini sih. Itu hak lu karena lu emang punya kasih feedback ke kita gitu. Tapi itu menjadi challenging buat gua karena bisa jadi lu membicarakan seperti itu karena lu belum tahu apa yang lagi kita buat atau level taste lu belum di situ gitu. Bisa jadi juga lu emang gua nggak mau nih brand ini sukses, bisa jadi gitu juga. Tapi kita sepakat di Paper itu kita mengusung energi positif. Jadi ketika orang mencemooh kita apa segala macam, gue dalam hati gue kayak I like this man, I like it because I'm gonna show you how to grow this business gitu. Kayak misalnya kayak lu kemarin kita pernah bikin kemeja superior dengan kantong banyak apa segala macam, terus kayak kita bikin kupnat di belakang, cuttingannya kayak kok gini sih kayak ngawang-ngawang gitu di belakang apa segala macam, believe it or not. Ketika kita jual di media gitu, misalnya kayak di Instagram apa-apa gitu, itu emang gak terlalu laku. Tapi ketika kita jual, kita punya toko, itu sold out men, sehari men. Kok bisa? Karena penyampaian message-nya itu tersampaikan gitu ke orang. Misalnya kayak gua waktu itu kayak ini cara pakainya gini, gitu. Tapi malah blunder nggak, malah jadi backfire nggak ketika kan sementara sekarang kan distribusi channel ini kan lewat media, lewat digital maksud gue. Nah sementara kalau dari situ adalah kita
jualannya udah nggak ada convert apa-apa, terus memaksa orang udah jauh-jauh harus datang ke Bandung atau itu gimana strateginya? Nah nih, mungkin lu bisa jelasin Riz. Iya. Sebenarnya kalau ngomong bisnis Mas, kita sih nggak menutup untuk bahwa memang ke depan itu adalah konsep online gitu ya. Iya. Tapi culture yang bisa kita tunjukin itu nggak bisa lewat online. Online is just lo mencari sebuah cuan aja sih kalau menurut gue per hari ini. Gue setuju bahwa di mana lo mengejar omset itu ada di online. Tapi untuk menjelaskan sebuah culture kita tetap butuh yang namanya offline gitu. Nah disitulah yang kita create bahwa kenapa sih kayak per hari ini marketplace itu ada banyak dan hampir semua brand itu menempatkan posisinya di marketplace. Padahal dia nggak sadar bahwa marketplace is just a business. Once marketplace itu udah nggak bakar duitnya lagi, mau ditaruh di mana brand kita? Ya brand kuncinya pentingnya bangun brand. Karena kita ini Mas bukan mau bisnis, monkey business kan banyak per hari ini. We call it like a monkey business. Jadi kayak apa yang lagi rame terus itulah dijual. Kalau kita nggak, kalau kita ngomongnya culture. Jadi bisnis ini tuh mau kita punya culture-nya, kita mau bikin value-nya. Terus kita mau long lasting, sustainability. Jadi gak ngomong hari ini omset lo berapa 2 miliar, tapi besok tiba-tiba 2 tahun lagi kita gak punya omset. Gitu. Jadi kita ngomong sustainability. Jadi itu yang gue lihat sih, menurut gue itu yang gue gak tahu, gue gak mau bilang sok tahu juga ya Ki ya, Mas Dery. Tapi yang kita cari adalah sustain Mas. Jadi kayak maksudnya sorry gue potong. Jadi di paper tuh kayak kita nggak ngikutin misalnya kayak lagi ngetren jaket varsity jaket apa gimana gitu. Terus kayak misalnya ada yang nanya paper tuh arahnya kemana sih? Ya kita selalu bilang paper buat apa yang kita suka gitu. Kayak kok lu buat kayak gitu itu challenging diri kita aja. Tapi subjektif dong jadinya. Buat apa yang owner suka? Bukan owner suka. Jadi kayak memang kebetulan otak di ininya tuh gua tuh. Misalnya kayak ketika kayak gini, ketika orang let's say bikin varsity jacket gitu, kita nggak bikin itu karena kita bukan ngikutin zaman, tapi kita tuh mau nge-trigger pasar ngikutin kita gitu. Jadi sebenarnya idealisme itu tetap harus ada Mas Der. Itu garis merah aja sih. Nah sekarang gimana caranya idealisme kita itu bisa dijelaskan ke market bahwa ini bukan sekedar idealisme. Karena dalam sebuah produk kalau nggak punya idealisme, nggak punya garis merah, kita akan menjadi sebuah produk yang sama dengan apa yang ada di market sekarang. Kayak kita lihat di Senayan Mas, semua punya sate Taichan. Terus apa yang bisa membedakan? Kenapa saya harus pilih sate Taichan A dibanding B? Nah, kalau kita nggak menjelaskan, pasti kan kita sebenarnya apa sih yang membedakan paper dengan yang lain? Kalau dilihat secara kasat mata, sama Mas. Kalau Mas bukanya di marketplace, ya kita jualnya kaos. Tapi pada saat Mas masuk ke atmosfernya paper, di dalam tokonya paper, itu yang kita build. Karena cuman itu yang bisa kita build saat ini, atmosfernya. Disitulah akhirnya orang ini yang bikin, oh kenapa ya? Akhirnya orang bersemangat lagi dengan brand lokal, orang bersemangat lagi untuk do bisnis. Sebenarnya itu sih Mas Der. Jadi ikatan emosinya kebangun ya. Karena jadi bukan bangun merek tapi bangun brand. Artinya ya lu semua yang ada di marketplace maksudnya ya merek, ya udah ini mereknya ini baju udah selesai. Tapi ketika lu bangunnya kayak Mas ngomong Uncle gitu. Kenapa Uncle sampai hari ini masih ada namanya? Ya brand, dia build brand dulu. Nah ini yang menurut saya hari ini orang hilang, kemakanlah omset. Tapi kan brand lah, perusahaan lah, berjalan kan juga harus punya omset. Iya kita setuju. Itu kan cuma masalah how to manajemennya aja. Di saat kemampuan kita ada di 100 ya kita menggunakan si uang 100 itu. Iya itu sebenarnya. Yang kita rusak sekarang kan gini mana Mas? Di online itu semua bakar uang dengan ads, marketing, digital marketing. Yang dimana sebenarnya kalau kita bakar 1000 apakah kita mendapatkan hal yang sama value-nya? Kalau 1000 dapat 1000 oke, tapi value-nya sampai mana? Ya saya nggak seteknis itu ya, tapi itu yang kita lihat sih. Saya sih bisa aja Mas besok jual paper harganya yang ada di market gitu. Tapi seberapa lama paper itu akan ada di Indonesia dan ngedidik nggak gitu? Kalau gue lihat berarti kan paper ini kan koreksi kalau gue salah. Iya luar visioner banget lah, atau value banget dikejar, atau ikatan emosi, ada bonding sama konsumen, gitu kan? Betul. Dan seterusnya lah. Jadi nggak cuma sekedar jualan merek, nggak cuma sekedar jualan baju doang gitu. Kalau baju semua juga baju gitu kan? Betul. Nah, mungkin kalau gue mau tajemin lagi, berarti paper luar negeri banget, kasarnya gitu mungkin, kasarnya. Tapi bukan sesuatu yang too early, terlalu cepat masuk, terlalu cepat datang gitu ya. Itu malah membahayakan. Contoh misalnya
jangan-jangan Indonesia market kita nih yang mungkin notabene-nya menengah ke bawah atau apa segala macam ya, itu belum butuh baju-baju kayak begini apa segala macam ya. Misalnya gitu ya, warna begini, corak begini dan seterusnya. Kayak gua nyambung banget. Makanya gua kemarin check out-nya ada Gawat-gawat. bini warna pink. ya kan, celana warna putih. Gua tabrak sana, tabrak sini gitu-gitu kan. Karena emang ya gua begitu. Ya suka aja gitu. Apalagi kan mungkin kita juga kiblatnya kan ya betul luar apa segala macamnya, apa segala macam. Nah, cuma kan mayoritas di Indonesia kan nggak begitu. Nah, itu gimana ceritanya ketika lu coba masuk hadir, sementara mungkin bukan nggak ngefit dari sales ya, tapi minimal minatnya dia kayak, wah, gue mau kemana ya pakai baju begini nih? Gini sih soalnya. Kayak celananya Karis kan, gue mungkin bisa pakai, lu serius? Ya kan? Kalau gue bilang celananya Red Foo LMFAO, Party Rock ya, gitu, ya. Red Foo kan celananya kan. Kayak Mas Dery. Partnernya Blue Sky gitu. Tapi Mas Dery itu belum pernah Ki. Mungkin ya. Coba bangun dulu bentar. Jangan tinggi-tinggi. Nongolin dikit dulu aja. Nah, leopard begini kan, kalau gue berani pakai. Serius gue berani banget gue pakai, karena kalau lu lihat gue lah tau lah. Cuma kan yang lain-lainnya kan kayak, waduh, leopard nih. Waduh, diajak nongkrong sama trio macan nih gue nih. Mas Dery. Gimana? Apa lo mau jelasin apa, Riz? Harus coba. Itu cuma di toko paper doang. Oke. Yang beli itu nomor ke-7, ke-10. Masuk, cobain. Masuk, cobain. Ada orang masuk pakai sendal jepit, baju lusuh, celana gembel. Bau, Mas. Bau. Ini benar, cerita benar. Dia setiap masuk toko nggak pernah dilayanin. Ini benar. Behind that people, ternyata dia orang yang punya duit. Cuman dia tidak pernah dianggap. Dia masuk paper. Bapak cobain ini deh, gini. Ibu. Sesuatu yang di luar konsep berpakaiannya dia. Wow, jadi experience-nya dia pakai, dia beli. Besoknya dia kasih kita oleh-oleh. Itu experience customer. Kalau ngomongin tadi masalah terlalu dini nggak sih? Mau dimulai kapan, Mas? Itu makanya gue manggil lu pada. Betul. Dan kita juga nggak berharap bahwa kita ini menjadi orang yang paling terdepan. Karena menurut saya setiap orang tuh punya gaya sendiri untuk berjualan. Setuju. Tapi tolong don't judge us gitu ya, bahwa kami itu tidak ada di pattern bisnis yang ada. Enggak, karena menurut saya bisnis itu kan free. Orang punya caranya untuk masing-masing. Selama itu adalah membangun secara bisnis, membangun brandnya sendiri dan tidak membodohi customernya. Kalau kita datang merah, ya kita bilang ini gayanya paper. Tapi pada saat kamu tidak mau beli dan nggak apa-apa. Tapi at least lu coba deh. Terus lu feeling sendiri, bagus nggak lu pakai merah? Bagus ya, Mas. Saya itu nggak bisa fashion, Mas. Kenapa saya bergaul dengan Mas Kiki? Saya bergaul dengan Mas Meldi. Karena saya nggak ngerti fashion. Saya nggak pernah pede dengan pakaian yang namanya leopard. Saya nggak pernah punya baju merah kayak gini nih, jaring-jaring seumur hidup. Saya nggak pernah pakai celana putih. Hanya di paper, sejak saya punya brand paper, disitulah saya memahami bahwa kulit saya hitam, saya pakai putih, sepatu saya putih, saya nggak malu-malunya. Jadi menurut saya fashion itu nggak mengenal ras, nggak mengenal apa. Jadi itu cuma masalah confidence dan lu nggak percaya aja, lu nggak ada di lingkungan yang bisa bikin lo confidence-nya. Nah di paper tuh kita build itu, Mas. Lu masuk, Mas ini keren loh, Mas. Ya tapi gini, dan kita juga nggak memaksakan bahwa tiba-tiba Mas Dery masuk terus kita suruh pakai merah, enggak. Oh Mas Dery gini karakternya, kita coba kasih gini, Mas. Mas gimana, Mas? Oke nggak? Pada saat Mas bilang enggak, gue kurang gini. Nah paling kita kasih, Mas mungkin Mas gak biasa, tapi coba deh Mas. Nggak beli ya udah nggak apa-apa. Tapi saya yakin one day balik lagi. Beli. Dan itu it happen, Mas. Yang paling lucunya lagi tuh pernah ada orang Berlin gitu datang, terus kayak dia tuh pakai celana yang lu pakai Der. Terus gue tawarin gitu kayak you just try this one. Terus dia bilang kayak sorry it's not my style gitu. Terus 15 menit lah gue argumen lah kayak tapi gue paksa gitu. Maksudnya gue mau paksa, cuma kayak ini anjirnya orang keren banget kalau pakai celana ini gitu. Terus gue bilang because you guys far away from Berlin, just give me a chance, just have a try. You don't need to buy, just have a try gitu. Terus dia pakai, kebetulan sama yang kayak punya pakai gitu, yang ini dipakai dia men, tak pakai keluar men. Gila men, badan gue digoyak-goyak gini men, kayak thank you so much, so push me harder, bla 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 bla. I'm gonna how many colors you have man. Terus kayak di situ gue maksudnya mau ngasih tahu ke kalian semua yang nonton ini, maksudnya at the end of the day itu semua baju fashion apapun itu kayak bentuknya sama deh. Tapi yang membedakan cuma ada dua men, menurut gue, cuttingan sama material. Makanya kita selalu bilang
have a try man, cobain. Lu nggak perlu beli, cobain. Nanti kalau misalnya cobain racun gini, gue nggak maksa lu untuk beli man. Gue happy kok. Karena semua orang fondasinya paper tuh semua orang punya hak keren man. Gak, sorry punten mohon maaf, bukan maksudnya muka lu mau trapesium kayak kotak jajaran genjang, lu tetep maksudnya lu punya hak untuk keren gitu. Dan yang kedua, kita buat tadi itu, makanya kita buat karya kita suka, jadi kita pakai gitu. Jadi kita emang gak ada manekin di toko, tapi orang tuh ngeliat nih si botak kok make asik ya gitu. Jadinya dia nanya gitu. Terus kayak, oh ternyata bisa ya dipadu-padankan seperti ini gitu. Lu tau gak, itu topi yang lu pakai sekarang. Gila men, war men. Maksud gue, gue tuh bikin untuk orang Indonesia men. Tapi gue harus ngomong apa adanya ya. Orang Indonesia tuh belum di level itu. Yang makan itu tuh orang Malaysia, orang Singapura, Brunei. Iya sih. Terus gue yang kayak ngomong, sampai gue bilang sama anak-anak, sampai di toko tuh gue bilang, gue tuh jualan pakai Pancasila sila kelima bro. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi ketika gue kasih 30%, semua diskon 30% buat orang Indonesia men. Ketika gue gak pernah pasang sale apa sekarang, menurut gue itu salah satu yang males lah. Membuat orang tuh jadi males duduk doang apa. Makanya gue selalu bilang, Karis juga apa, kita tuh gak, sorry ya, kalau di Indonesia kan loker apa nggak loker gue juga baru tahu loker tuh ternyata lowongan kerja gitu. Oh iya lowongan kerja. Tapi gue bilang kalau di paper tuh bukan, kita nggak nyari pekerja, kita tuh cari bibit unggul. Gitu. Jadi kayak gue nggak punya experience, itu justru malah yang kita mau terima gitu. Yang nggak punya experience gitu. Karena ya kebetulan juga Karis punya pengalaman yang sama, gue juga sama, Melly juga sama. Jadi gue percaya ketika orang nggak punya experience, terus kita masukin SOP kita dan kita konsisten itu, nah itu gawat men. Dan gue ngerasain yang lu, aduh kalau gue nyebut ini nggak maksud apa ya, gue nggak bilang ini negatif si kelompok ini, tapi kan karena guanya mungkin nggak into ke situ aja gitu. Oke. Terus tiba-tiba lu cobain deh ini, gitu kan? Dia nawarin gue celana putih, terus tiba-tiba dikomporin lagi, lu pernah all white nggak sih? All white, wah head tutunya all white banget nih, semuanya putih banget. Iya, cobain dulu deh, gue ngeliatin. Kan gue ada 5 menit 10 menit kan. Betul. Kita adu argumen kan. Iya bener. Bro, lu mau bikin gue kayak Kahitna PDD, lu mau bikin gue kayak PDD. Ya enggak, Kang Edi Yunus, ya Kang Mario, ini kan teman-teman lama kita dulu waktu di gue tuh zamannya gue masih menjadi musisi. Tapi maksudnya kan kalau mereka cocok gitu kan. Iya kan boy band atau mungkin apa. Kalau gue kan takutnya enggak cocok. Gue pikir wah mau kemana ini semua putih-putih. Coba dulu aja, gitu. Nggak apa-apa, dan nggak usah beli juga nggak apa-apa. Ya udah gue masuk lah fitting room, gue cobain balik, set, wah gila, jadi lo gue. Akhirnya itulah pencetusnya, pas gue udah putih-putih all white, akhirnya gue minta kupluk lo yang warna pink. Betul. Jadi langsung upgrade gue kan. Iya pas gue udah gini, gue liat apa boro-boro bininya kelihat gue warna pink ada di atas itu kan. Gue coba lagi. Habis itu gue ambil lagi yang topi. Oh iya topi rimba ya. Topi rimba, topi orang buat mancing. Iya betul. Iya kan? Maksud gue ternyata kita bisa loh kayak begitu. Makanya gue tadi setuju banget sama narasi lo yang semua orang berhak punya hak keren gitu. Gue kasihan aja ketika ngeliat orang Indonesia terus di briefing kayak lu harus punya uang segini, terus lu harus bayar ads segini. Wah kayaknya enggak deh, orang Indonesia tuh kita harus, makanya kita berawal dari situ kayak yang kita mau coba yang sesuatu yang beda deh, tapi konsisten ya gitu. Karena kuncinya tuh sebenarnya konsisten, bukan di mana. Jadi gini, ketika lu dan lu kalau yang nonton ini ya, kalau lu dicemooh, kalau lu di mock up, direndahin apa gimana, harusnya bersyukur sih. Karena dengan begitu lu bisa jadi motivasi. Itu makanya namanya paper. Tadinya sebenarnya namanya planning. Jadi preparation, landing, ending. Jadi ketika lu mau bikin produk tuh lu prepare dulu lah misalnya gitu. Terus landingnya tuh scratch dah. Kayak scratch dulu gambar apa endingnya jadi produk. Tapi akhirnya karena gue kesel pernah punya pengalaman kerja. Padahal istri gue udah notice ke gue kayak lu kayaknya di Indonesia gak bisa kerja deh. Lu kayaknya lu gak cocok nih kerja di Indonesia gitu. Karena kulturnya beda. Iya, karakter gue tuh kayak wah lu complaining terus. Nyebrang jalan komplain. Iya bener kayak. Jadi sebenarnya bukan planning, di mana ada komnya. Tapi kehapus complaining maksudnya. Ya akhirnya nggak jadi planning. Iya, akhirnya gue ngambil kertas, gue tulis curhatan gue selama gue tinggal di Indonesia apa segala macam. Akhirnya dia baca nih sama si Meldy sama istri gue apa segala macam. Jadi dia ngasih masukan kayak ini mending tulisan-tulisan lu yang negatif ini jadi motivasi lu aja. Jadi lu bisa desain, kita bisa desain, bisa bergerak. Jadi buat produk
jadi energi positif kan, laku tuh dijual. Jadi, wah gue bilang keren banget nih Karis, Meldia sama istri gue dan lain-lain, teman-teman pada ngomong kayak gini, keren juga. Akhirnya tahun 2022 kita ganti namanya jadi Paper. Nah itu Paper official .20-nya di tahun 2000, yang mana waktu itu kita nggak tahu tuh tahun 2000 berapa keluar hakinya, makanya ada 20-nya itu. Oh alah. Itu. Tapi sekarang udah keluar sama haki harusnya. Udah, alhamdulillah. Kok boleh sih Paper? Bukan itu generik ya, bukan terlalu general ya nama Paper itu pendaftaran merek kan. Gua aja ada 2 faktor dikasih solusi ya. Selain memang ada rumusnya kenapa jadi kasih solusi namanya, tapi yang pertama adalah biar ya asik aja disebutinnya langsung rata gitu tanpa kasih spasi solusi gitu ya. Kasih solusi gitu ya. Biar dapat kekiniannya juga, biar uniknya juga. Terus yang kedua adalah ya biar bisa lolos haki gitu loh. Ya akhirnya nyatanya alhamdulillah lolos anyway. Terus gua, lu Paper boleh? Boleh. Kok bisa? Lu pakai apa daftarinnya? Paper apa gitu misalnya? Enggak. PAPER gitu dong? Masa bisa? Bisa. Itu kayaknya doa orang tua kayaknya. Masya Allah. Kayak menurut gua sih doa orang tua. Iya bener. Masa orang tua lo nggak doain lu? Makanya itu yang boleh. iya, makanya itu yang, dan gua seneng banget. Gua tuh juga kaget loh, men. Jadi ternyata itu toko gua, jadi gua ngefans lah sama salah satu desainer namanya Shunsuke Ishikawa lah. Nah gua udah ngefans sama. Mana orangnya? Ya lu bisa tulis lah Shunsuke SHUN Jepang di Instagram lah ya. Dia desainer. Dia desainer Desainernya Markaware ya. Di luar tuh terkenal banget. Ya Shunsuke. Mungkin lu buka Instagramnya dulu kayak. Buka Instagramnya dulu. Coba. Kita ukur nih. Yang datang ke tempat lo nih siapa-siapa aja, gue mau tahu nih kalau lo ngefans ke situ. Sun ya. Bukan Sintayong dong, Rapli. Beda orang. Shunsuke. Dia nih dulu sempet apa? Dia ini dulu sempet di waktu gue di luar, gue ngefans banget lah pokoknya mainnya. Dia dulu sebelum punya brand dia tuh sempet jadi desainernya Snow Peak, Goldwyn. Terus kayak Beams kayak gitu-gitulah. Beams enggak, sorry, tapi dia pernah kerja sama lah sama kayak gitu. Dan dia salah satu tangan kanannya juga lah. Nigo lah apa segala macam lah. Nah, itu dia yang paling bawah. Nah, itu. Nah, akhirnya gua kaget, men. Dia tiba-tiba datang ke Bandung. Oh, ini nih orangnya. Nah, ini orangnya. Nah, akhirnya dia datang masuk. Terus gua langsung kayak, "Are you Shunsuke, right?" Terus dia langsung bilang, "How do you know me?" Dia bilang gitu. Terus gua bilang, wah gila men, kalau lu buka TikToknya Paper, di situ ada gua, lu buka deh Paper, TikToknya Paper. Desainer internasional aja mampir ke toko lu ya. Men, sampai ada. Dan dia tahu dari mana? Lu balikin lagi dong. Nah, dia tuh jadi perjalanan dari Jakarta naik Wush, dia tuh mapping, dia tuh lihat. Dia tuh mapping dan gua ini kan? Ya, nah ini dia orangnya nih, Shunsuke Ishikawa. Maksud gua nggak nyangka gitu. Sekarang dia udah sering banget datang, udah 4 kali datang kali, 5 kali datang kali. Oh wow. Ya, makanya mudah-mudahan kita mau buat something lah sama dia, mudah-mudahan terjadi lah. Bukan kolaborasi gimana, cuman kayak belum tahu lah. Tapi mau ada do something lah, insya Allah lah ke depan lah. Tapi intinya lu yang nonton ini semua, apapun lu menjalankan bisnis, lu tuh bener. Tadi kayak lu punya hak yang sama, punya mungkin lu bersyukur ketika lu di titik nadir yang lu disepelein sama orang, di apa segala macam. Dan kita tuh tadi yang Karis bilang, kita kenapa service apa segala macam, karena kita tuh udah pernah datang ke toko-toko kayak misalnya kayak Neighborhood, Supreme apa segala macam. Barangnya bagus tapi cara dia mentreat customernya, mungkin emang dia begitu ya, harus begitu ya, mungkin anak skate atau gimana. Tapi kalau gue pribadi, gue sebagai orang Indonesia yang punya adat timuran, gue nggak suka gitu. Jadi tadinya gue mau beli padahal barangnya bagus, jadi enggak gitu. Tapi itu challenging buat diri gue. Besok gue kalau punya toko, gue harus treatment orang-orang Indonesia, siapapun yang masuk, lu mancanegara, harus tegur sapa, pahit madu, papan panah depan, apa segala macam. Itu diajarin sama leluhur kita kan. Dan believe it or not, man, ini salah satu orang-orang bule-bule yang datang ke tempat kita. Wow, your greeting is amazing. Jadi value yang kita bangun itu mulai dari sizingnya 0. Gak common di. Oh iya, nah ini gue mau nanya juga deh. Jadi kalau lu intip, teman-teman kelihatan nggak ya? Pokoknya kalau lu lihat size kalau di umumnya itu kan angkanya tuh apa sih? Dari 0 S 0 S. Nah, itu lu kan. Tapi kan umumnya kan S, M, L, XL gitu kan. Nah, tapi lu tuh bukan kayak begitu. Angkanya 0, 1, 2, 3, 4.
Kenapa lu sih? Misalnya lu kan bisa tulis S, M, L, XL, double XL. Sebenarnya itu alat komunikasi sih, Iya. Mas. Maksudnya? Pasti orang nanya kan. Ya. Iya, men. Ya. Jadi orang tuh banyak yang juga bilang kita tuh mau kayak Jepang. Sebenarnya bukan Jepang, itu tuh kita bikin gitu tuh karena bener kata Karis, kita tuh karena banyak orang tuh yang introvert gitu, nggak ngerti atau nggak mungkin malu gitu, shy untuk ngomong gitu. Atau Pasti dia minimal nanya kalau ya. dia nggak nanya, Heeh. misalnya kita bisa jelasin Mas Iya. ini. Terus kenapa sih kita nggak pernah taruh label discount, new arrival, supaya itu bagian dari kita sebagai yang pemilik toko itu men-serve orang dan memberitahu bahwa ini produk baru kita, ini diskonnya segini. Iya. Jadi memang kita coba build value komunikasi Wah, itu keren. ya dari situ sih. Ya. Dan gue pengen tuh semua karyawan gue yang kerja sama kita ya Riz, ya, bisa pintar kayak kita, bahkan mungkin melebihi. Jadi besok kalau keluar dia bisa membuka sesuatu lagi yang lebih besar gitu. Dan Wah. Mas Dery kita juga baru realize, saya ke Bandung, saya baru tahu ternyata banyak turis di Bandung. Kenapa ya? Karena sejak saya di Paper, kalau saya nggak di Paper, saya nggak tahu kalau ternyata banyak turis di Bandung dan mereka mau spend duit di Bandung, Emang asli lu di mana? Jakarta. Oh, Jakarta. Cuman Kan kalau kita sering ke kota Bandung kan kita nggak aware. Biasanya orang kan kalau ke Bandung itu kan ke Braga, ya bulenya banyak di situ kan. Ya. Nah kayak di Trunojoyo Sultan, sumur saya sih saya nggak pernah tahu ya ternyata, dan mereka sekonsumtif itu gitu sama negara kita gitu. Cuman kan permasalahan di kita adalah kita nih nggak bisa men-serve atau men-treat mereka sebagai turis. Iya. Sometimes nggak semua toko. Ini kita ngomongnya di fashion aja lah ya. Jadi pada saat kita bisa men-treat dia, melayani dia dengan culture-nya dia atau dengan culture Indonesia, kita serve dengan bahasa Inggris lah, sederhana itu, dan mereka happy gitu. Sampai kemarin kita sempat bikin event kecil-kecilan di depan toko kita kolaborasi, bukan kolaborasi lah, kita Ngajak usaha bareng di toko kita sama teman-teman dari Ton Kedai. kedai. Itu Nih salah lo kalau satu. misalnya orang yang lagi lihat juga, ya nih Gua sampai berapa porsi gua makan ton kedai. parah itu juga punya visi misi yang gawat juga. Keren Jadi tuh. ya kalau kalian ke Bandung, cobain Ton Kedai, dia juga part of Gang Nikmat, Acong, Billy, Wih. terus si Agi, Gila. Rifas, keren tuh orang keren. Kayak gue sampai cari nih kekurangannya di mana gitu ya. Susah nyari celahnya tuh orang. Itu orang-orang gawat. Terus sih, itu Porsi banyak, iya. harga Affordable. affordable. Betul, dan dia menu sendiri kan. Maksudnya gue nggak Menu nemuin. ini dia ini gawat ini, sih. ini. Dia bikin mie-nya sendiri, terus kayak dia develop karena waktu itu gue request. Jadi kayak ada Tuh, teman-teman ini nasi pakai kuah kan? Iya, Ini gue iya. kemarin andalan gue nih. Iya, bener. Nasi pakai Belum kuah. paru crispy-nya. crispy-nya. Gila, ini orang gila sih. Mudah-mudahan ya dia bisa ngobrol di sini juga, Oke, bisa amin. ngomong. Siap. Bisa itu. Nanti ya bro, kedai ini kita balik dulu nih, jadi ngomongin makanan lapar gue nih. Nah, jadi kita bikin event, Mas Dery. Iya. Kita bikin event di depan, kita cuma pakai lapak kita, terus kita undang teman kita satu lagi, siapa yang bikin musik tuh? Oh iya, Adit. Shout out Adit. buat Adit kalau yang nonton ini. Adit juga. itu Dia punya juga toko sepeda gitu namanya Sumber Berkah. Sumber berkah. Oke. Buat kalian. Jadi kita sulap toko Pepper itu ada jualan makanan, ada cake-nya. Jadi di dalam kita jualan cake segala macam, terus kita bikin, terus kita undang Mas semua customer kita. Jadi kita utamain tuh customer yang udah deket sama kita undang. Kita nggak ngundang di stranger pada saat itu. Emang kita mau bikin bonding aja gitu. Kita bukan mau bikin community, no. Kita nggak mau create community, tapi kita cuma mau punya keluarga baru aja, buat keluarga Pepper gitu. Dan itu di situ mau ada orang main skateboard, mau musik, kayak mau DJ, kayak mau apa kayak. Kalau dari gue sih intinya Paper tuh nggak mau sukses sendiri gitu. Gue mau ngasihin virus baik tuh ke orang-orang lain gitu, terutama karena kita domisili di Bandung gitu ya. Jadi kayak kalau fashionnya mungkin Paper dan yang mungkin yang lain-lain. Terus kalau dari foodnya apa segala macam, kita punya teman kayak Ton Kedai, Pipinos, terus apa itu kita mau. Jadi orang tuh gue berharap tuh ketika datang ke Bandung tuh dia berkesan gitu. Itu makanya ditimbulkan di Paper ketika dia orang datang ke Bandung tuh kita selalu kasih masukan kayak kebetulan emang kita bertiga suka makan gitu. Jadi kayak lu coba aja kesini, lu coba kesini. Jadi dia punya option yang gila nih toko. Ini sih yang gue dapat impact dari feedback dari customer. Lu kok bisa kayak gini sih bang? Lu nggak takut rugi gitu? Lu nggak takut? Ini kan lu promosiin. Ini kalau yang nonton sih mudah-mudahan bisa dapat dapat masuk insight juga. Jadi kayak kalau lu misalnya lu cobain apapun itu, makanan atau enggak pakaian, lu kasih tahu aja, karena ketika lu kasih sesuatu ke orang yang baik, menurut gue itu akan balik lagi ke lu gitu. Jadi jangan mengharapkan nggak semuanya tuh uang gitu. Maksud gue jujur ini gue sih cerita, makanya gue berkesempatan diundang sama lu kesini, gue pengen cerita tuh ini terjadi, nih happening gitu. Kayak
kenapa kalau di paper tuh dikasih tahu misalnya kayak lu cobain keton kedai aja misalnya gitu. Misalnya padahal dia udah belanja apa gitu. Terus kalau misalnya kita nggak punya apa yang kita punya, misalnya kita suruh mereka ke Uncle apa gimana, terus atau enggak suruh makan ke Pipinos atau ke Gang Nikmat apa. Mereka tuh mikir gila nih si botak gak dibayar berapa nih. Kan biasa orang Indonesia gitu kan. Kayak ini pasti punya lo atau enggak dibayar. Padahal sebenarnya ketika lu bisa merepresent itu semua dan menjadikan orang yang datang ke tokonya paper terus jadi punya option lain dan dia coba bener enak nih, gue yakin men, ini sih pengalaman perjalanan gue ya di paper itu orang jadi datang lagi apa segala macam dan karena itu, secara psikologis dia kayak ngucapin makasih, iya kayak thank you banget ya, terbantukan hidupnya, kayak lu ngasih tahu option ini gue udah coba di sini enak banget, besoknya datang lagi apa segala macam. Tapi memang kayak sumber informasi gitu. Iya, jadi kayak kita ngasih sumber informasi ke mereka supaya mereka itu bukan kayak silakan selamat datang kembali gini. Itu sih masing-masing. Tapi kalau di paper nggak kayak gitu men. Kayak buka pintu, silakan boleh. Lu ngapain silakan boleh, silakan sampai boleh. Kita tuh sebelum itu foto dulu. Iya, foto. Foto dulu dong. Kita foto terus kita up ke Instagram. Iya, maksudnya sebenarnya kan itu kan sebenarnya bukan hal spesial ya kalau menurut tim-tim bukan ini biasa aja ya, maksudnya ya emang selayaknya kita ngelainin. Gue tuh sampai dibilang norak gitu. Dan gue nggak apa-apa men. Karena menurut gue orang udah belanja, gue mau foto sama lu itu menurut gue value yang menurut gue thank you so much lo man, lu support our brand, so I want to take a picture with you man, because orang tua gue tuh bilang salaman pelukan aja belum melekat gitu, tapi ketika lu bisa bertemu sampai foto, jadi one day misalnya lu besar bagaimana lu bisa lihat tuh flashback lihat foto itu kayak gila men dulu begini nih, sekarang begini nih, sampai kemarin kita bikin acara ya kalau nggak salah di acara Karo Square namanya. Ini shout out juga buat DJ Sam, Teveni, acaranya namanya lucu-lucuan apa segala macam gitu. Kita datang, percaya nggak lo? Gue ngundang dari follower gue itu otomatis semuanya keundang. Itu ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Sulawesi, itu datang men. Sampai bilang, ini bener ya gue diundang ya. Gue batin gue tuh langsung ada yang salah kayaknya di Indonesia. Terus gue langsung balesin gitu kan. Ya diundang emang kenapa? Ini invitationnya cuma satu, bener gue diundang. Bro, itu invitationnya satu, tapi lu bisa ajak sekompi, sebebas men, datang men ke acara gue tuh datang belanja men. Maksud gue di sini gue mau ngasih tahu, ya maksudnya gue terkadang kan ya mungkin juga bisa jadi orang tuh nggak ngundang karena mungkin kapasitasnya yang memang mungkin nggak memadai. Tapi kalau di paper sih kayak semua orang punya hak yang sama gitu. Jadi invitation, you can come, you can talk with us, no boundaries. Kayak lu dari mana, Papua dari mana, you can talk with us man, because kayak sorry ya ini gue harus ngomong kayak menurut gue kayak siapa sih kayak Kanye West, kayak siapa yang satu lagi Cactus Jack, siapa sih namanya, siapa yang Travis Scott apa segala macamnya. Ya menurut gue cuma perkara di Amerika doang, terus dia klub ya kalau gue bukan maksudnya fisik ya, tapi orang-orang Indonesia punya hak yang sama kok. Gue karena mungkin gue udah pernah tinggal di luar, gue ketemu Sunsuke Ishikawa, dia bahasa Inggrisnya masih pelentang-pelentong, kita ngomong aja dia welcome kok, asik kok. Bahkan kita malah dia bilang besok lu ke Jepang kabarin gue ya, gue akan ngasih tahu teman-teman gue nih. Kayak gitu. Itu yang hal-hal yang gue tuh pengen ngomong ini karena maksud gue ketika lu dipecat dari pekerjaan lu, ketika lu masukan lu nggak didengerin apa gimana, itu lu jangan langsung down man. Tapi mungkin lu nanti dikasih kesempatan kalau emang lu ridho, terus lu kayak ikutin alurnya apa ikhlas gitu. Nanti ada di titik lu yang kayak Der, ini waktu dibangun paper gila sih Der. Leher kita kayak dicekek lah. Ini untung gue juga punya menteri keuangan gue Susi Mulyani, Haris Firmansyah. Jadi kayak dia selalu laporan apa segala macam. Gue tuh nangis Der. Gue ketemu gue aja ketemu si Rasmi ini nangis gue. Kenapa nangis? Dia bawa teman-temannya men. Dan dia tuh belanja bisa, wah kalau nggak bisa datang ke paper, dia bisa DM bro. Ki gue mau ini dong, lu kirimin ya. Dan gue sesimpel itu kayak yang oh iya nanti gue kirimin gitu. Karena dia nggak bisa datang. Dan gue tuh hal-hal seperti itu gue yang gila, gue mau nangis kayak gila orang sampai sebegitunya. Jadi banyak mas dari yang tadinya tuh customer kita mas yang mau beli gitu ya, sampai akhirnya tuh jadi sahabat, teman main. Itu yang di teman Malaysia ada salah satu kita namanya temannya Nadia tuh dia bikin salah satu produser Baba Film, sekarang katanya nomor 1 di Malaysia. Ya. Namanya Mbak Nadia. Ya, Mbak Nadia kalau nonton ini sama Mas Wala. Om Dendi. Itu kita nggak expect Om Dendi tuh respect sama kita. Bahwa
kita tahu lah siapa yang nggak tahu Om Dendi di Bandung. Tapi dia sampai datang ke toko kita, dia beli produk kita. Terus terakhir yang JFW dia minta, boleh nggak gue pakai celana lo Bandung Pants ini. Itu tuh buat kita nggak ada di situ. Mungkin kita belum saatnya di situ. Tapi Om Dendi mau bawa kita ke situ, dan itu tuh buat kita sesuatu ya ini yang menurut gue value ini yang menurut gue harus kita build di brand gitu loh, bahwa kita tuh support gitu. Jangan terus kan sama ini Mas Dery, channel tuh heboh, semua tuh kolaborasi konsepnya, collab. Tapi apa yang lo build dari collab itu ya betul. Saya sampai exposure dapat. Ya udah selesai. Iya sih umumnya begitu ya. Ya tapi nggak, maksudnya kadang-kadang akhirnya jadi latah gitu. Apa-apa collab, harusnya collab itu sesuatu yang nilainya tuh tak terhingga kalau menurut saya. Karena kenapa? Karena menyatukan sebuah ekosistem ya. Ya, Bukan value-nya doang, bukan si produknya doang, bukan si konsepnya doang, tapi sampai ke struktur semuanya itu kan jadi satu gitu. Kalau cuman besok Pepper collab sama Mas Dery, udah. Ya udah gitu. Udah. Tapi kan saya nggak mau sampai kayak gitu. Maksudnya ya maka itu terus harusnya gimana? Ya itu yang maksudnya, apakah semudah itu ya orang collab gitu? Nah itu sekarang kan banyak tuh di kita kan collab yuk, dikit baru kenal dikit collab yuk. Hah? Ini gimana nih? Kenal ngobrol lama belum ngebahas. Kita maksudnya aja maunya belum. bikin chemistry dulu lah, kayak bikin chemistry, tahu each other apa. Nah, chemistry itu kan bisa muncul karena memang ada filosofinya. Nah, filosofi itu kan biar diketahui sama orang-orang, jadi baru chemistry terbangun. Nah, coba filosofinya dari paper yang mungkin Kiki akan bercerita itu apa sih kalau boleh tahu gitu? Kan ada kenapa sih kita nggak tahu? Filosofi. Ya kan ntar tinggal disensor. Ya boleh. Jadi karena yang dulu pertama. Ya kalau filosofi. Lu udah pernah cerita kayaknya. Iya. Kayak dibakar lagi sama dia nih. Tapi ya udah lah, gue ngomong di sini lah. Jadi kayak apa sih? Jadi yang pertama misalnya gue nontonin lu di seminar nih. Wah gila nih ownernya paper nih, Kiki nih gitu. Gue mau nanya, Bang, sebenarnya nggak, jadi kayak gue tuh paper tuh maksudnya kita pengen sukses gitu loh. Gimana sih, Bang? Gitu. Jadi kayak yang pertama, gua tuh filosofi hidup ini, kalau gua dari filosofi hidup gua aja, dari hidup gua tuh kayaknya kata-kata itu kayak menurut gua bagus. Iya, gua tahu. Iya, jadi kayak mana lu mau filosofi tapi maaf ini buat edukasi. Itu kan buruk, kotor. Iya. Masa lu bikin orang jadi sesat gimana sih? Enggak, karena gua apa maksudnya? Nah, maksudnya karena dulu tuh kan ya biasa anak laki-laki lah nakal apa gimana. Ya biasa lah orang suka ngomong lu botak. Terus di satu sisi gue tuh pas lagi mau sholat tuh, gue tuh introspeksi diri gue gitu, kayak kenapa sih orang pada ngomong gue gitu. Ternyata gue ambil garis besar ya, ternyata emang kayaknya bagus nih. Jadi tuh kan selalu ada di bawah kan, dan nobody step up gitu. Jadi gue jadiin filosofi hidup maksudnya be humble sama orang, down to earth gitu. Jadi kayak gak akan ada yang ngijek lo, meskipun tuh kayak lu dibilang wah keren. Iya, itu maksud gue itu. Itu semua karena nggak ada yang tertarik buat nginjek lo. Iya, karena siapa yang mau nginjek? Yes, man, itu kalau dalam filosofi hidup gua. Nah, tapi kalau misalnya di dalam satu lagi kan ada dua tuh filosofinya. Iya, kalau di dalam filosofi gua berbisnis paper ini, gua tuh nggak apa-apa nih ngomong gini sini. Ya kan, tapi ini kan satu buat edukasi. Iya, benar-benar. Kedua kan, ya gue tinggal lihat lah nanti perlu disensor apa enggak kan. Tapi kan buat benar. pelajaran. Ya. Apa sih? Jadi filosofi yang kedua? Ya jadi gini, yang pertama sama yang kedua ini sebenarnya gua emang ngomongin begini karena orang-orang Gen Z tuh sukanya begini-begini. Kalau yang dikasih akademik tidur. Jadinya gua tuh filosofi gua dalam berbisnis itu gua masih berpegang teguh tuh sama jebut. Ya, karena menurut gua tahu buat apa? Iya. Mana ada? Filosofi itu kalau katanya motivator itu kan. Filosofi sebagai angin. Biar kita nih bisa menyesuaikan kemanapun kita pergi. Benar. Gitu dong, yang keren dong. Seperti matahari. Biar bisnis kita tuh selalu bersinar. Ya. Seperti hujan. Nah, misalnya gitu kan. Ini masa gue cablak. Apa tadi yang kedua? Lu gue nggak apa-apa ya, nggak gini nggak apa-apa ya, nggak apa-apa lah. Yang penting tetap positif lah. Maksudnya gue apa? Maksud gue gini loh. Apa sih? Maksud gue gini. Itu banyak yang nanya, makanya gue bilang sama pernah ada teman gue bilang, lu bener Ki filosofi. Iya bro, kadang-kadang tuh ternyata bener karena
lu nggak dilihat kan. Coba lu nggak mungkin kan ngeliat ke bawah gini terus kan nggak mungkin kan. Tapi ketika lu buka kan growth dia kan. Karena lu maksud gua, ya kan? Maksud gua ketika lu jalanin bisnis, ketika lu jalanin bisnis, coba deh pakai filosofi maksudnya ketika orang masukin apa itu ngomongin apa itu, lu boleh lu terima, tapi lu fokus aja apa yang ada di depan gitu maksud gua. Oke. Karena ketika lu fokus di depan dengan positively itu, lu nggak akan tahu ketika lu lihat ke belakang ternyata udah hal yang besar udah lu lakukan. Udah hutan rimba. Yes. Jadi maksud gua buat kalian semua yang nonton, sorry sebelumnya ini mungkin agak sedikit jorok apa segala macam, tapi at the end of the day gua pegang itu karena menurut gua anak-anak Gen Z sekarang sukanya tuh yang mudah-mudahan begitu. Champion from the darkness. Iya. Jadi kayak kalau lu kasih tahu akademi kayak guys, gua tuh gini. Capek men, di kampus tidur. Jadi nggak harus selalu sesuatu yang nilainya baik, Mas. Kenapa sih? Kenapa kita kalau cari duit harus di kantor yang mewah? Ternyata ada pemulung, dia pengepul sampah yang dia bisa lebih kaya dari orang yang kerja di kantor. Iya, jadi yang dia kerjain kotor. Saya filosofi itu juga kadang-kadang udah terlalu mainstream kalau kita ngambilnya dari sesuatu yang baik-baik, yang wangi. Jadi coba kita ambil hal-hal yang karena menurut kita ya. Iya, semua yang diciptain di dunia ini sama Allah itu pasti ada manfaatnya dan ada value-nya. Betul. Ada nilainya. Jadi kita ambil ya maksudnya biar orang inget aja kalau kayak tadi Mas angin. Ya orang ya udah gitu. Aneh juga. Si botak aneh juga. Remindernya tuh tapi maksudnya gampang diingat lah. Oh, lu nggak kelihatan nih. Lu tuh apa istilahnya kalau tadi apa? Jemu tuh kayak lu positif. Jadi ada yang apa yang ada di depan mata lu tuh dikerjain aja. Hubungannya apa maksudnya? Jadi kayak kan kalau misalnya kan lu kan nggak mungkin kan ngeliatin gini terus kan nggak kelihatan nih sesuatu yang ya maksudnya dia tuh nggak terlihat tapi dia tuh growth. Jadi dia tuh kerjanya tuh kayak bergerilya. Iya, jadi lu nggak usah pikirin sama lingkungan di luar. Iya. Tapi lu contoh misalnya gini. Lu kayak lu buka kantor di dalam komplek mana yang mau dateng, kayak misalnya kayak gitu. Ternyata yang beli pertama paper orang Australia sama orang Rusia. Gue juga kaget kayak gitu-gitu. Terus kayak lu harusnya lu main pakai media ini dong, media. Gue tuh waktu jualan, gue boleh jujur nih ya. Gue waktu jualan. Ini orang berdua nih, dia ada satu lagi Meldi. Gue tuh disuruh live Instagram men, sampai buset. Itu followernya masih ada 300-an lah. Yang nonton tuh cuma 1-2 timbul tenggelam men. Terus kayak lihat nih si Boto lagi live gawat gini-gini. Botak kayak orang bro kayak anjir gue yang lihat nonton apa kayak anjir terus dia ketawa-ketawa terus hajar terus. Nah, lu sampai tau gak nih? Ini gue mau cerita juga. Sampai akhirnya kalau gue live men, orang-orang yang awal-awal ikutin gue nonton Instagram gue, dia tuh ngingetin kayak, "Bang, lu dulu kita tuh live dari jam 12 sampai jam 2, men." Gue tuh nangis, Der. Siang. Gue tuh nangis kayak, "Lu masih inget gak, Bang? Gue yang gini. Weh, bro, lu apa kabar lu?" Gila, men. Gue yang kayak anjir. Jadi gue tuh pakai filosofi tuh batu gesek, men. Gue yakin apalagi maksudnya ketika batu digesek tuh pasti keluar percikan kan. Ya, jadi kayak lu have to konsisten, man. Jadi gue nggak pernah dengerin orang. Maksudnya gini, orang ngomong apapun itu kita tampung, men. Tapi yang tahu tenaga energinya tuh lu sendiri. Jadi lu bisa, lu mau diledekin kayak. Malah gue justru bersyukur ketika ada orang-orang yang, ini kan gue sebenarnya kan lahir dari produk yang negatif gue nih. Jadi gue pernah kesel sama si A, si B, si C, si D. Akhirnya gue ngambil kesimpulan, kalau lu tanya sama gue misalnya kayak one word for paper, gue selalu bilang positive, that's it. Karena be positive ternyata tuh menghancurkan semua energi apapun itu, bro. Kayak misalnya gini, gue katam kayaknya, insya Allah gue katam. Lu mau ngomongin brand apa, jangan ngomongin brand Supreme Shoes ya, itu udah lewat sama gue lah. Lu brand apa, gue ngikutin banget, men. Gue bener-bener up to date. Makanya gue ngerti banget lah. Kadang kalau di Indonesia ya, kalau menurut gue, lu tahu brand sesuatu yang apa, lu bisa dibilang sok tahu lu, sok paling ngerti, sok paling apa. Gue sih paling fashion. Gue nggak peduli itu. Parah banget di Indonesia tuh begitu banget. Iya, dan orang-orang yang bukan kompeten untuk membicarakan itu, terkadang itu malah dipilih untuk membicarakan sesuatu yang sebenarnya bukan koridornya dia. Ngerti gak lo? Coba apa yang lu undang-undang yang lu mau sampaikan, kalian sampaikan tuh apa? Ya kalau gue sih nggak pernah setuju kalau lu nggak ada di bidangnya tapi lu ngomongin di bidangnya sih. Udah itu cukup sih. Siapa tuh kalau boleh tahu? Ya banyak lah. Banyak Mas. Jadi kayak kadang-kadang datang ke suatu seminar, dia misalkan musisi gitu ya, tapi diundangnya tentang entrepreneur. Nih musisi sama entrepreneur, akhirnya orang bias.
entrepreneur itu musisi apa enggak? Oke. Saya nggak ngerti. Musisi itu kan profesi ya. Kalau entrepreneur itu kan sih sama-sama, tapi beda nih jalurnya. Pada saat orang mau jadi musisi, ya lo harus bisa main musik dulu, lo harus ngerti musik dulu. Tapi kalau orang untuk jadi entrepreneur kan beda lagi nih. Jadi yang mau diangkat value-nya apa? Kadang-kadang acara-acara juga suka aneh ya, ngundang tuh. Iya, dia kan butuh ini, Riz, butuh visitor lah. Paham, tapi kan itu yang juga mau gue bahas. Jadi pernah gue di DM sama salah satu customer paper gitu. Dia ngomong gini, "Bang, kenapa sih lu lihat deh feed-nya tuh Instagramnya kita tuh jarang ada artis lah, bahkan pernah Ganjar Pranowo tuh pernah datang ke toko gua. Nah, pernah ada ceritain ya. Iya, pernah ceritain dong. Iya. Lu lagi live. Iya, gua lagi live. Terus ada itu. Calon presiden namanya Ganjar Pranowo. Iya, dan gua tuh nggak tahu, men, karena gua nggak nonton TV. Gua kalau kayak Pak Jokowi kayak itu, gua nggak tahu, men. Gua 2019 balik, gua tuh nggak nonton TV sama sekali, blast, men. Karena menurut gua acara-acara di Indonesia tuh kurang bagus lah. Banyak berita-berita pembunuhan, curanmor. Lah emang di New Zealand gimana? Berita pembunuhannya? Gak ada. Maksudnya ditayangkannya tuh di jam-jam tertentu. Nggak. Biar anak-anak kecil, anak apa tuh nggak. Jadi gini loh. Kalau menurut gue ya, karena gue udah pernah tinggal di luar, ketika itu informasi nggak disaring, yang tadinya orangnya biasa-biasa aja, karena dikeluarin itu terus itu. Jadinya dia punya pembiasaan. Jadi tuh hal yang biasa. Padahal tuh sebenarnya gila, men, sampai bebek mati aja baru ada di New Zealand, men, beritanya. Kalau di Indonesia bebek mati, ya udah bebek mati biasa aja. Saking nggak ada berita-berita yang begitu, men. Kalau di Indonesia, kalau di Indonesia tuh curanmor, pembunuhan, pemerkosaan, gue serem, men, gue matiin, men. Kayaknya gue lebih suka ketemu kayak begini, ketemu orang, ngobrol. Makanya gue lebih baik gue ada di toko tiap hari, karena gue pengen ngobrol aja, karena gue talkative banget, kayak gue cerewet gitu, gue suka ngomong sama orang apa gitu, gue nggak terlalu. Makanya waktu Ganjar datang, sumpah gue nggak tahu, dan gue lagi live ceritanya nih. Yang live tuh nonton bilang gokil, datang Ganjar Pranowo, keren apa. Terus gue dengan santainya, pokoknya semua diskon yang itu, nanti kalau misalnya mau itu tambah diskon. Terus karyawan gue ngomong, "Bang, ini bang, karena dia bawa pasukan kan, ini apa?" Terus gue bilang sama karyawan gue, "Gak kedengeran kan?" Gampang. Gue gak kedengeran, bro. Dan si Ganjar ini kayaknya juga mikirnya kayak, ini si botak songong banget nih. Gue gak ngerti. Itu gubernur Jawa Tengah, bro. Iya, baru tahu gue, men. Baru tahu. Itu makanya viral di TikTok, bro. Lu kalau buka gitu, akhirnya gue ya pokoknya biasalah ngasih tahu, berusaha. Tapi kalau misalnya gue tahu, mungkin gue bisa jadi canggung. Gara-gara gue nggak tahu, jadi gue kayak jadi ada hikmahnya semuanya. Betul. Nah, yang jadi pertanyaan, banyak orang nanya ke gue, kenapa sih model kayak Ganjar, terus siapa artis, lu masukin ke feed lu. Dengan masukin ke feed lu, nanti lu jadi nge-boost. Tahu nggak jawaban gue apa? Menurut gue, kayak Ganjar dan artis-artis yang gue nggak perlu sebutin apa segala macam lah, itu dia nggak punya taste, bro. Jadi gue nggak perlu masukin ke feed gue. Yang gue masukin bukan gue maksudnya, wah berarti Bang Kiki aja, bro. Dan ini gue sebenarnya produk gagal, men. Ngerti maksudnya produk gagal? Gue tuh jadi model karena waktu itu di zaman COVID, gue mau nyewa model, bayarnya 5 kali lipat. Ini orang keuangan gue sama salah satu R&D gue, si Mel, dibilang Kiki aja, dan lu nggak bisa ngelawan lagi. 3-1 kan, 3 kita bertiga, 2-1 korum. Iya, gue bilang anjir, kok gue sih, lu Ki, bempernya lu murah. Kan anjir kan. Makanya maksud gue, sudut pandang orang keuangan muka nggak ada modelnya nggak apa-apa, Ki. Kan represent our culture. Culture kan lu aja jadi culture ya. Sekarang kalau misalnya diganti, wah orang, wah lu Bang, lu kayak gini. Itu makanya gue bilang, gue tadinya tuh malu banget, Der. Sumpah gue nggak mau, bukan jangan. Makanya kadang-kadang orang, wah ini mah emang mau terkenal. Sumpah gue nggak gitu modelnya. Tapi karena disuruh sama dia dan akhirnya. Tapi emang iya sih, maksudnya membersamai juga. Lu kayak, gue nggak tahu nilainya gimana ya. Lu kayak, lu tau gak sih ada orang yang pakai apa aja pantas gitu loh. Nah lu tuh bisa dimasukin pakai apa aja pantas gitu. Makanya nah itu bahayanya, Kiki. Kalau kita lagi pergi, kok jadi keren ya. Ntar pas ngaca di rumah, kok di gue jelek. Nggak jangan sering kayak gitu ya. Sering, iya tahu ada kayak gitu. Kadang-kadang ya, maksudnya ini di luar ngomongin brand paper atau enggak aja, kadang-kadang kan kita juga belajar gitu. Ini bagus, ini keren, Riz. Wah, tiba-tiba dia kan kalau warna kan ekstrem ya. Iya. Kuning tiba-tiba dikasih hijau, terus pakaian tuh di layer-layer. Ya kita, gerah ya. Terus kok jelek. Ini ada yang salah sama gua apa gimana? Ya kadang-kadang ada lah beberapa yang kayak, Bang, kayaknya di gua enggak ini, tapi gua kasih masukan kayak, man, you try to be, kalau lu coba terus kayak misalnya gini loh, kayak
Sekarang kan dulu kan pasti kan ada celana bootcut lah, sekarang Iya. apalah boxy lah, balon lah. Kenapa kok lu di saat yang itu lu mau pakai? Karena kan get used to it. Lu pemakaian terus lama-lama lu terbiasa gitu. Iya. Nah, itu gua mengusung filosofi itu. Jadi kayak ketika lu buat sesuatu lu jangan takut, lu nikmatin aja momennya. Karena bakal nanti ke arah sana gitu. Dan kalau nanti udah ke arah sana, kita udah gak main lagi di situ. Coba lagi yang baru. Menurut gue brand yang bagus itu seperti itu. Gitu. Jadi kayak Oke. selalu menimbulkan sesuatu tuh yang apa ya? Yang berbeda tapi bagus dan harganya affordable sesuai dengan UMR orang-orang Indonesia itu sih. Jadi bener gue setuju sama Karis. Kalau di paper tuh kita nggak ngomongin berapa banyak lo bisa dapat. Pokoknya kita cukup aja. Cukup Mas Der. Cukup aja. Ya, Berarti lu target revenue-nya nggak lu naikin lagi. Ini sekarang kita ngomongin tentang ekonomi bisnisnya ya. Berarti cukup yang dimaksud tuh apa nih? Iya. Sales revenue coba kita bahas. Kalau ngomong sales ya kita punya target tetap. Tapi maksudnya gini, sekarang kita hitung dulu kebutuhan kita berapa. Terus kita mau targetnya di berapa. Nanti dari situlah kalau misalkan kita udah sesuai nih, misalkan achieve, misalkan let's say lah, misalkan kita anggap kita setahun mau dapat 5 miliar misalkan kayak gitu. Ya pada saat kita udah dapat 5 miliar udah. Nggak usah lagi kita ngoyo. Karena meskipun tuh ada di depan kita kayak ada peluang gitu, tapi kita tahu kayak ini kalau kita jalanin, pasti amburadul. Jadi ya udah rezekinya emang di situ ya udah gitu. Rata-rata emang apakah betul lu seniman? Seniman rata-rata gitu. Nah ini yang uniknya. Tapi ketika kita ngomong cukup, alhamdulillah ya. Ini emang genuine. Gue ngomong bener-bener selalu dikasih lebih, Der. Selalu dikasih dan itu yang makanya di titik gue tuh sering nangis lah. Gue di paper tuh gue paling gembeng men, paling nangis gue karena ini dibuild gila men, kayak maksud gue kayak ini orang gue berlawanan arah bro. Jadi kayak gue nggak peduli men, lu dari Jakarta Selatan kayak dari Tangerang kayak dari Amerika kayak we gonna make something that we misalnya love. That's it. Misalnya kayak di toko gitu Mas Der. Nah, kita punya tradisi setiap bulan itu kan kita makan bareng sama karyawan. Ya. Achieve nggak achieve target kita gitu ya. Kita makan. Nah, salah satu yang kita menganggap bahwa kita cukup apa enggak, kita tuh nggak takut kita tutup toko kita jam berapa. Ya. Misalkan, yaudah, misalkan hari ini mau target berapa? Misalkan sehari ya 5 juta misalkan gitu ya. Yaudah, pada saat udah 5 juta udah itu kan target kita udah. Bahwa kita yakin kalau kita cari itu sampai terusin lagi pasti dapat 10 misalkan gitu. Tapi udah sekali itu udah cukup gitu. Karena kita yakin dari 5 juta itu juga udah cukup buat kita. Udah achieve gitu. Yang penting Iya, kita tapi kan kalau bisa 2 kali lipat 3 kali lipat kenapa masa ditolak? Itu makanya berarti gue iya. bilang kita ngomong disposisi cukup itu patokan kita, tapi pada di lapangannya selalu dapetnya lebih. kan kita punya kapasitas sih Mas Der. Kadang-kadang orang ngejar omset itu di luar kapasitas. Ya. Maksa karyawannya Akhirnya, akhirnya apa? Kan kita juga nggak memaksa sih. Si karyawan kita punya kapasitasnya 100 tapi kita push 200. Oh, iya, jadi nggak sehat ya. Ya. Jadi kita lihat juga, oh ini kapasitas orangnya ini segini. Dah, tapi kalau kita bisa nggak dapat 200 bisa, tapi kita nggak mampu bayar orang yang ngejar di 200. Ya berarti kapasitas kita masih 100. Kumpulin dulu duitnya sampai kita mampu bayar yang orang 200, baru kita kejar lagi di 200 gitu. Wow, ini definisi pengusaha yang profit and loss, yang bootstrapping segala macamnya gue demen nih begini nih. Gue juga Yang mindsetnya cash flow oriented. gue juga nice. gue ngomong di sini maksudnya gini, semua pembisnis lu seriously lu jangan pernah ngeblame wah adanya usaha thrifting lah, adanya orang dari luar negeri datang ke sini lah jadi omset kita jadi turun jadi gini. Men, kalau menurut gua introspeksi deh diri kalian deh. Kayak lu udah pakai produk yang lu buat belum? Jadi lu jangan terkadang gini, gue ngomong begini gue bodo amat ya orang mau suka sama gue apa enggak, tapi I have to speak gitu kayak sometimes orang bilang wah paper mah enak udah gini-gini. No. Lu tuh sangat jadinya jadi pesimis karena lu buat produk nih tapi lu sendiri nggak make produk lu. Lu jual ke Indonesia jadi kayak as a business is okay kalau lu nggak ngeluh gitu. Tapi lu ngeluh gitu, gue lihat misalnya ada beberapa orang lah datang ke gue gitu, gue nggak perlu sebutin lah. Bang, gimana menurut lu bang? Sekarang ekonomi kita udah ditindas sama orang luar negeri, banyak thrifting apa segala macam. At the end of the day semua orang cari duit men. Gue bilang, lu harus kreatif bro. Lu aja nggak pakai brand lu. Coba deh, lu pakai brand lu. Orang ngelihat lu jadi asik dengan pakai brand lu gitu. Lu kasih tahu cara pemakaiannya seperti apa, harganya udah lu atur HPP-nya apa. Jadi orang tuh beli tuh sesuai dengan apa ya, affordable gitu, sesuai dengan UMR gitu.
Jadi kita tuh kalau mulainya tuh dipikirinnya tuh dari R&D-nya kan Mas, penggunaan bahannya segala macam. Kita kejar sebenarnya kemampuan orang tuh berapa sih sebenarnya. Takarannya kan Uniqlo kan nggak pernah sepi ya Mas. Gitu aja deh. Dan dunia fashion itu tuh kita harus bersyukur di Indonesia. Itu nggak akan ada yang ngalahin. Pokoknya yang namanya Lebaran, yang namanya Ramadan sama Idul Fitri, itu adalah the peak of salesnya teman-teman di fashion. Itu kita lihat orang COVID, itu orang miskin-miskinnya hidup tuh di dunia tuh COVID. Itu orang masih mau beli baju yang tadinya mungkin belinya 3 jadi 1. Paling itu doang. Tapi beli. Nah, jadi menurut saya kita lihat nih, oh Uniqlo itu harganya berapa? Misalnya kita sebut gitulah. Itu kan market baju basic paling umum di Indonesia per hari ini. Semua market ada di situ lah kurang lebih. Oh Uniqlo harga segini. Gimana caranya kita bisa punya kualitas yang sama atau lebih, tapi harganya di bawah Uniqlo? Wah. Misalkan gitu. Simple lah, misalkan gitu. Jadi orang-orang Indonesia balik lagi tuh ke jargon kalian ya, yaitu semua orang berhak keren gitu loh. Oh iya dong. Jadi bisa Tapi dapetin. kita juga jangan murahin banget. Pada saat lo murahin Jadi banget, kan kayak ibarat value gini Mas. turun tuh. Iya, kayak orang kayak nggak punya harga diri gitu Mas. Kalau kayak monggo, ya monggo boleh, tapi dalam bentuk sopan santun, tapi bukan berarti jadi rendah diri kan. Nah begitu kan produk kita juga jangan jual kaos 70.000. Iya tahu tuh. Ya mentalitinya kan jadi maksudnya kayak kalau orang brand lokal jadi kayak kalau 80%. Ya, rusak, value-nya rusak. Persepsinya turun. Nah, makanya gue ada di toko tuh, gue mau menjelaskan itu. Lu nggak beli nggak apa-apa, tapi maksudnya at least lu ngerti nih apa yang lagi kita bangun gitu. Terus yang kurang ajar lagi, di sampingnya ada brand, taraf kemampuannya sama nih. Saya lah misalkan, tapi di sampingnya saya dikasih baju brand luar negeri, harganya 4 kali lipat, kualitasnya sama, tapi dia beli itu dan dia bisa ngomong ini worth it. Dari mana lu bisa bilang ini worth it? Oke. Iya. Ya. Aduh, gue berapa kali juga ngeliat brand-brand luar yang masa sebut lah, parah bro, parah juga ternyata. Terus ya ada yang pas berudul, made in Indonesia. Terus habis itu orang nggak jadi beli Mas. Ya, made in Indonesia. Terus yang kalau mau cari made in apa? Portugal. Terus kenapa kalau made in Portugal lebih keren? Ya nggak juga kan gitu. Jadi kayak ya tapi itu kan challenge ya. Maksudnya ya itulah yang strugglingnya. Kalau dibilang paper struggling ya struggling lah. Orang kanan kiri kita itu jualannya setengah harga kita kok. Cuma kan orang beli kenapa lo lebih mahal dan mungkin pindah ke situ kan karena yang dibeli bukan cuma sekedar produk. Ya itu yang harus maksudnya bahan apa. Saya rasa semua brand nilai service itu kan kehitung value tuh naik tuh value-nya. Saya rasa semua brand punya hak yang sama kan untuk itu gitu. Jadi sebenarnya tadi sih kita yang nggak tahu sih mimpi besarnya adalah environment brand fashion tuh kayak dulu lagi, kayak kompak lagi. Kalau sekarang kan udah karena marketplace ini orang nafsi Mas sendiri-sendiri. Wah kejar omset, udah mainnya sendiri. Ya gue sih nggak itu balik lagi ke orang masing-masing. Cuman di sini nih maksudnya gue mau ngasih tahu ke mereka yang baru mau buat apa segala macam, nggak usah takut. Terus kayak lu harus punya mentality yang apa ya? Gue nggak bilang kalian harus rugi dulu, tapi ketika orang rugi biasanya dan dia tulus ya, itu gue yakin itu pasti akan dikasih kekuatan yang lu nggak akan pernah terpikirkan lah oleh pikiran manusia. Gue pun juga seperti itu gitu. Kayak gue tiba-tiba datang ke Shunsuke Ishikawa datang ke toko gue pernah bahkan ada orang Maroko apa segala macam gitu beli donasi men untuk ke Maroko, itu sampai gue tutup men. Jadi kayak gue nggak bisa jualan lagi karena diborong semuanya. Iya, gue yang kayak gila gue ya ini gue ngomong di sini aja nih dikasih solusi gue ngomongin ini. Jadi kayak gue tutup terus Pak gimana kok tutup gini? Gue bilang ya kebetulan ada orang yang ngeborong gitu untuk maksudnya sampai mau ngasih untuk warganya gitu mau beli barangnya paper man. Padahal gue bilang, ada toko-toko yang lain, lu bisa beli toko. Enggak, gue mau ke lu aja. Nah itu gue nangis man. Kalau udah lewat ikatan emosional tuh udah. Gue nangis der dan gue mikir kayak, wow ini kayak terus kayak ada orang datang bawa makanan. Ini kalau ya lu yang nonton ini ya, gue mau say thank you so much man buat kalian semua yang udah support paper, terus bawa makanan man kayak gila masa dibeliin bakso sih, gue bisa sebutin brandnya kan, bakso Afung men. Padahal orang yang kerja di situ cuma 5 orang dikasih 7, dikasih 10. Ada orang dari Garut bawa sedus men. Gue tuh nangis der, gue beneran deh, gue kayak you're not supposed to be like this man. Lu nggak beli juga apa, udah datang aja gue udah seneng gitu.
Enggak lu gini. Apalagi coba yang paling berkesan, kan ada lagi tuh lu dikasih hadiah-hadiah, mungkin lu ada ingat hadiah-hadiah. Gue dikasih pajangan men, lukisan Lukisan. sama anak umur 13 tahun namanya Kiden nih. Thank you banget buat Kiden. Dan ini lukisan itu ditawar sama orang Belanda men, 39 juta, ditawar sama orang Georgia 69 juta. Dia bilang, I'm sorry, I'm not gonna sell this because this is really apa ya, menurut gue salah satu ini banget lah. Pokoknya something buat gue lah. Apalagi itu, ada juga kan kalau nggak salah ada di meja laci lu. Alright, itu kayak ada hadiah buat lo katanya. ya. Mungkin jangan dari harganya, tapi mungkin dari nilai atau value-nya kok sampai segitu dia perhatian sama lo gitu. Iya benar-benar kayak gue lupa sih. Pokoknya ada foto, ada berupa kayak merchandise apa segala, ada buku. Cairan. Oh gitu ya, ada. Oh iya. Gue sampai dikasih cairan. Yang mana cairan itu punten ya, kuat buat begini, Bro. Wow. Anjir, seriusan. Iya, gila. Iya. Gue Ini apa sih kayak macam madu gitu? Iya kayak Mas punten, Masnya udah nikah belum gitu kayak. Udah sih, anaknya berapa? Oh, saya anaknya baru satu, cewek cowok. Mas, saya minta maaf Mas. Mas tuh pelayanannya keren banget gini-gini. Saya mau ngasih tapi saya harus balik lagi. Tapi saya ada nih, saya mau ngasih Mas gitu. Gue sangka apaan der? Gue sangka kayak komik apalah gitu. Kasih kayak saset gitu. Mas, ini biar kuat mainnya. Dalam hati gue, lu nggak tahu gue Batistuta apa tapi udah dikasih, gue langsung kayak aja. Dan gue kemarin terakhir ke situ udah nggak ada sih Ki. Masih ada. Tenggak langsung ya. Udah nggak ada. Gue juga kaget gila ternyata. Batistuta. Iya maksud gue, buset di sini dijual bisa kayak, maksudnya ya gue nggak tahu lah kalau di luar mah nggak sevulgar itu. Cuman kalau ini sampai saking dia mau ngasih sesuatu apa yang ada dalam tasnya dikasih gitu. Makanya gue mikir kayak yang dan gue nih di acara ini gue juga mau say thanks sama lu loh. Kayak gue thanks buat gue bisa ketemu sama lu. Sama-sama lah bro. Gue juga belajar sama lu juga, sama Karis juga. Nggak, gue being honest. Gue udah, kita discuss ya sih. Abis kita ketemu sama dia, gue ketemu. Ini gue juga thank you banget. Lama jaraknya, gue pikir sombong banget lu nggak mau sini kan. Gue bilang, lu pokoknya harus duduk. Paper nih harus nyampe ke brand-brand UMKM clothing yang baru memulai. Biar nggak sama begitu-begitu aja. Takutnya dia nggak eskalasi. Lama banget dari kita Bandung. Makanya mudah-mudahan pokoknya brand ini mudah-mudahan bisa apa ya, karena di negara kita siapapun ganti presiden apapun itu menurut gua they looking for a job man. Kayak gitu. Nah, menurut gua besok mudah-mudahan dengan adanya brand paper itu bisa menginspire, maksudnya ngasih SOP yang benar, bosnya juga bisa nunjukin apa segala macam. Jadi jangan bukan cuman duitnya mana gini, tapi dia nggak ngasihin juga apa. Menurut gua kalau di paper, menurut gua karyawan kita tuh adalah aset kita men, yang paling mantap gitu. Nah, jadi buat kalian nih buat 2 orang tuh. Kemarin siapa namanya? Iya. Jadi jangan di toko lu siapa? Oh ya si Ilet, ada Nona, ada Samantha. Thank you banget kalau misalnya nonton ini ya. Itu dia mereka itu maksud gua dia sampai seneng. Ada yang namanya Samantha itu bener-bener enggak bisa ngomong, men. Bener-bener apa sih? Kemarin jago dia tuh. Introvert. Buka kaca dia keluar. Orang lagi lewat di luar. Jadi dulu kalau interview matanya gini Mas Der. Gila. Dia nggak berani ngeliat muka orang. Tapi ternyata dia punya potensi jago bahasa Inggris. Ternyata dia ceriwis. Sekarang banyak tuh pacaran sama Malaysia. Terus gue juga thank you banget buat orang-orang Malaysia yang udah datang ke toko kita apa segala macam. Jujur ya, ini gue bikin paper ya. Gue bener-bener kayak wah gue mau pakainya ini. Gue tuh untuk bikin untuk orang Indonesia men. Biar gue tuh nggak mau dikucilkan gue. Kita orang, we are from Indonesia, we are a big, gitu. Gue pengen ngasih tahu ke dunia bahwasannya kita tuh besar, gitu. Wow. Ya. Coba kita lihat nih. Ya benar. Coba lihat mana sih paper. Benar. Ini paper official.20. Ini bisa scroll aja nih sosial medianya. Iya. Ya kan. We represent our culture. Keren. Ya, jadi gue tuh ngerasa kayak lu gak mau, kayak sampai gue ngomong sama si Sunsuke itu, I'm not gonna lick your man. You have to come to Indonesia lick my seriously, kayak sampai sesadis itu gue. Nah ini kayak misalkan kita kayak ketemu model tuh bule, itu sebenarnya customer tuh. Pas dari ke atas coba ke atas lagi. Nah ini yang paling sebelah kanan nih. Yang pakai stripe. Dia menawarkan diri. Ini customer tapi kita suruh jadi model di toko. Enggak, dia menawarkan diri kayak can I just be your model? Gitu. Intinya secara spontan. Bukan di-create bahwa lu pakai model bule bayar gitu. On the spot aja kayak I like to be your model. Terus gue yang kayak kaget gitu.
Terus kayak yang spontan ya udah. Jadi kayak kita tuh kayak nggak sorry ya kalau bahasanya orang-orang media kan kayak jangan dikeluarin dulu nih gini. Kalau kita bodoh amat pokoknya kita suka udah sikat aja apa segala macam. Sikat aja udah. Udah kayak gua kayak we just believe it aja kayak believe it aja kayak ketika gue ini kayaknya impactnya gini. Gitu. Dan gue sukanya adalah ternyata nih kita malu nih ya mungkin ya yang ngakunya mungkin udah nih bismillah deh kita nih rezeki nggak ketukar tapi sementara kalau tadi gue simak dan omongannya kemarin di Bandung Ki ini pakai istilahnya Allah sebagaimana prasangka hambanya. Ya apalagi coba Ki. Oh ya kayak ini Masya Allah nih kayak innallaha ma'as-sabirin lah orang-orang maksudnya manusia orang-orang yang sabar gak ada batasnya gitu. Iya, maksudnya Allah bersama orang-orang yang sabar lah. Maksudnya kayak ketika lu di mock up direndahkan di apa, lu sabar aja karena sabar tuh enggak ada batasnya gitu. Jadi kayak Allah ya. Jadi kayak apalagi. Satu lagi ya kalau tadi kan filosofi yang kata-katanya kedengarannya jorok. Kalau sekarang kan lu kayak kulu badi Adam kutoun gitu kayak nobody perfect gitu. Pasti anak-anak hambanya Allah pasti buat salah apa segala macam. Tapi yang paling terpenting sih gue mau ngasih tahu ke kalian semua, gue Karis Meldi di paper ini bisa kayak sampai sekarang menurut gue ya itu fondasinya menurut gue yakin karena orang tua gue juga sih, ibu gue bokap gue doain kita apa segala macam. Jadi buat kalian semua yang lagi buat bisnis, yang lagi dalam keadaan di taraf posisi yang baik, lu jangan pernah lupa orang tua lu karena orang tua lu tuh the man. What I'm saying like maybe one of the powerful kali ya Chris ya bisa dibilang ya kayak yang gue nggak nyangka sih kayak paper ada di Bandung terus yang datang orang bule apa segala macam. Gue yakin sih tuh kalau nggak ada orang tua kayaknya nggak bakal terjadi gitu deh. Terus gue yakin gue bisa ketemu lu perantaranya mungkin resmi gitu kayak gue nggak tahu deh ini orang, makanya gue bilang tadi harus kalau bisa ditampilin mukanya biar bukannya terkenal. Maksudnya ini orang gila sih, maksud gue sampai bilang gila nih orang, dia bisa beli, dia DM gue. Terus kalau gue kan orangnya nggak gue tuh mencoba semua orang Indonesia tuh siapapun bisa DM gue untuk membeli produk paper man. Jadi gue mempermudah siapapun dia men. Lah itu ya, belilah lu tahu nih kalau jadi manajer dari Ansa tuh makmur memang hidupnya. Iya, jadi gua enggak pernah, gua enggak tahu ya. Ada kan ada orang yang mampu beli paper. Amin. Makanya gua juga pasti kan masa manajer gua tampilannya enggak begitu kan. Iya. Dia pakai duit sendiri. Sampai si Sunsuke Shikao tuh dia beli banyak men. Gua bilang, "Why you bought so many things? Why? I like it. Why not?" Terus dia malah minta kayak lu jangan kasih gue diskon gitu. Wow. Iya, karena ya itu tadi makanya gue bilang, makanya ya maksudnya gue juga bingung ya. Kadang-kadang orang Indonesia tuh kita mau bikin produk bagus gitu ya. Sorry, gue harus ngomong di sini. Levelnya belum di situ, bro. Makanya dia mungkin ngeledekin apa. Jadi buat kalian semua yang mungkin diledekin brand apa, mungkin bukannya dia kesel sama kalian. Bisa jadi mungkin kesel ya. Cuman kalau gue selalu berpositive thinking, kelasnya levelnya belum sama kita nih. Makanya kita harus knowledge terus. Ketika dia udah maksudnya si botak tuh bikin gini gitu. Sebenarnya orang tuh kadang-kadang judgement aja sih Mas. Iya, asik aja bikin riweh gitu, seneng. Emang laku gitu kan. Gitu. Jadi kayak kenapa sih dengerin dulu dong gitu. Tapi belum apa-apa udah ini gini. Jadi kayak belum ya kita nggak bilang kita paling keren, kita paling sebenarnya banyak gitu teman-teman brand kita juga yang keren-keren. Saya karena mereka nggak mau didengar atau tadi sih judgement itu sih. Iya. Oke. Kalau gitu, kalau mau nyamperin ke store-nya atau mungkin tokonya paper, lu bisa kasih tahu dong Jalan Trunojoyo ya. Nomor 8. Tadi kalau misalnya kata Derry juga ada di sini katanya. Ada di sini. Ada di situ ya. Baru gue mau bilang gitu, baru gue mau pancing. Enggak, gue kemarin ngomong pas lagi live. Ini sebenarnya lu kan ownernya nih. Di mana nih? Di mana lokasinya gitu. Kan lagi live nih. Di salah Jalan berapa? Gue bilang, dia nggak tahu nih orang. Lah iya emang di sini. Lah salah gitu. Lah emang di mana? Di sini. Anjay. Tapi gue kecewa sama lo. Gue kecewa. Kenapa dong? Tanya Rismi, gue bilang. Malam-malam gue nyampe rumah dari Bandung. Begitu gue bongkar lagi, wah excited banget kan gue kan. Wah ini barang-barang gue mau pamerin ke bini gue gitu kan. Bun lihat bun nih, aku harus belanja nih. Menurut kamu gimana aku pakai ini? Dia tahu kalau gue emang gayanya begitu gitu. Iya, gue lagi mau keluarin lagi. Ada satu lagi nih. Oh iya keren. Ada satu lagi. Kok nggak ada? Apa? Celana yang putih yang gue pakai bukan yang hijau.
Nggak dimasukin, gue mau check out padahal. Lu ngeramein saldo rekening gue apa gimana sih? Tenang gua. Kirim Ada yang ini bro. Iya tahu. Dari ujung pala sampai ujung kaki kan gue paper semua. Kacau. Nah ini baju series kelas pagi. Ini juga lu juga harus tahu nih kenapa kita collab sama kelas pagi. Iya karena dia ini salah satu movement. Shout out buat siapa? Kang Anton Ismail. Jadi dia tuh fotografer gitu dan dia nih bikin ini. Dia tuh membuka sekolah gratis. Keren. Ya, buat ketika ngomong gitu jadi kita langsung kayak gue mau ini karena energinya positif. Jadi 60% dari penjualan kaos ini kita sumbangin buat Masya Allah. Tinggal edisi kasih solusi aja, Mi. Yes, ya. Tenang, aman pancingan maut. Iya kan? Ya lu tinggal pilih lah. Lu tinggal mau pakai badan gua, mau pakai badan yang mana. Asik. Ya kan mau pakai kasih solusi. Mau pakai yang mana lagi? Bener. Gua nanti mau kayak insya Allah kayak mau bikinin ya nanti deh pokoknya gua mau bikinin sesuatu buat lu lah sama Rizmir. Istilah lainnya nih. Iya siap. Ya yang warna hijau ya. Yang hijau tuanya kan yang siap. kayak gini. Cuma yang warna olive. Lu ngetin deh. Iya Karis. Yang warna olive. Ya itu kan gue cari kemarin nggak ada. Gue bilang. Terus gue bilang sama Rizmir pakai dia. Tapi ini dong, Anes review produk paper dong, Anes review dulu dong, Gue tanpa beneran, gue tanpa gue ngomong apa segala macam, gue pakai, itu bukti konkret, gue pakai di tempat-tempat event-event hebat, eventnya kemarin yang mode stock, itu yang dia ada satu narasi, ada satu perempuan gitu ya, dia pakai ini, gue pakai ini, terus kemana-mana gue pakai, yang jaket yang apa sih? Betul, ada juga dia juga pakai vest juga, lagi ini juga. Thank you. Itu udah lebih dari thank you. Macam gue ngadep, bayangin lu ngadep ke pejabat, menteri-menteri. Gawat ya. Maksudnya gue naikin value gue kalau nggak pakai paper gimana? Gila, itu seru men. Itu kata-kata gue tunggu dari tadi. Gawat. Bener. Itu aja sih kalau gue. Bener. Harga diri gue turun gitu loh. Gue meskipun gak kelihatan kerja, tapi giliran gue pakai paper, gue kelihatannya kerja men. Gue suka nih. Jadi, orang kan suka, lu ngapain aja sih lu? Gak kerja. Gue gak apa-apa dilihatnya. Yang penting duit gue banyak. Dengan lu beli paper berarti duit lu banyak. Iya. Jadi gue APBN terserap tuh kesannya gue bener kerja gitu. Jadi value gue udah naik. Bener. Tinggal Raffi Ahmad yang ntar gue racunin bro. Gila. Aja kan. Kalau sampai Raffi kan di Bandung kan. Iya bener. Utusan khusus presiden Raffi sampai bolak-balik ke paper, ketagihan ya pakai kemana-mana, sosialisasi. Wah gila, kayaknya lo harus ngelepas di lu sih saham lu 70% ke gue. Gawat. Makasih banyak udah sama-sama. Makasih banyak. Nih, cek aja sosial medianya paper. Pokoknya udahlah ini. Pokoknya Anes review gue udah suka banget sama paper dan gue juga terima kasih banyak. Men, lu juara banget di cuttingannya. Wah, makasih banyak. Sama-sama. Makasih Om Dery. Ya, gue makasih banyak buat lu Der, buat Rizmi, tim kasih solusi. Kita udah diundang di sini dan mudah-mudahan apa yang lu tonton, apa yang kita ngomong, apa segala bisa menginspire orang banyak. Tapi kalau dari gue cuma ada dua sih. Satu, be positive. Terus yang kedua, please throw your rubbish to the bin. Jadi buat orang Indonesia, ya menurut mungkin slogan gue kecil, tapi ketika lu jadi bersih, buang sampah pada tempatnya, menjadikan Indonesia menjadi negara yang bersih, men. Gue pengen bersih, men. That's it, men. Kayak dan kalau lu misalnya ngelihat gue lagi jalan terus gue buang sampah, please sentil kuping gue. Karena gue juga mau encourage diri gue juga, gue harus buang sampah tempat. Jadi kayak ya buat kalian semua yang lagi nonton ini, mudah-mudahan kalian bisa be positif. Kalau kalian diledekin di apa, jangan dilawan tapi balas dengan prestasi. Terus yang kedua, buang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, nggak pernah lupa be respect with your orang tua, parents, dan sama teman-teman lu semua lah pokoknya. Kita tunggulah filosofi yang berikutnya ya. Iya mudah-mudahan. Dan mudah-mudahan teman kita juga bisa diundang sih, Ton Kedai. Udah ngomong sini. Gue pengen banget deh ngomong kayak gini, gue juga pengen tahu. Sekalian meeting aja ntar kan gue kan. Bisa ada sesuatu. Wah itu dia yang gue tunggu-tunggu. Itu dia. Thank you Mas Dery. Makasih banyak. Makasih banyak. Kita kasih solusi.